Artinya kalau di Islam itu ada mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali sama. Format bisnis plan itu ada banyak gitu kan. Tapi terkadang kalau kita lagi ikut suatu kompetisi, kita ikut format yang ada di tempat tersebut. Pun beberapa kali ya saya ikut kompetisi juga itu nggak ngasih format. Artinya format dibebaskan seberapa kreativitas kita untuk menyampaikan bisnis kita ya. Baik ide bisnis maupun bisnis yang dijalankan. Jadi ada dua nih. Kebetulan di UU saya dapat brief kemarin dari Miss Ella, ada dua nanti kelompok di peserta start trainer, yaitu pertama yang masih tahap idea, yang kedua tahap grow. Bener ya, Miss Atika? Nah, tahap idea berarti teman-teman memper mempresentasikan itu bagaimana dari mulai proses ide, kemudian membaca peluang, menjahitnya dengan kekuatan, kemudian dijadikan sebuah langkah-langkah untuk menjadi sebuah bisnis. Ya, salah satunya adalah dengan cara apa? Memvalidasi data, mengambil keputusan seperti apa. Nah, tadi saya agak nyentil tuh soal apakah suara saya aman. Simpel gitu tuh. Ketika 6 orang, 7 orang bilang aman, satu bilang enggak, berarti fix. Ya, itu adalah yang bisa kita ambil. Kesimpulannya sama. Dalam bikin bisnis pun gitu. Kita kadang-kadang nggak boleh bisnis itu pakai asumsi, pakai pemikiran sendiri. Jadi habis keluar dari toilet, dapat ide, aha, buka laundry. Nggak gitu. Artinya, oke ada ide buka laundry, tapi kita mesti validasi dulu ke market. Ya, jadi mau ide apapun, mau buka laundry, mau buka cuci motor, barbershop, makanan, kopi-kopian, seblak, itu adalah ide. Mungkin teman-teman terinspirasi melihat tetangga jual seblak rame, tiba-tiba buka seblak. Mungkin teman-teman terinspirasi melihat wah ada Car Free Day nih di dekat rumah nggak jauh, ribuan orang olahraga, terus tiba-tiba bikin usaha apa gitu. Nah, itu kan letupan-letupan ide. Nah, tapi ide itu harus divalidasi dan diukur visibilitasnya. Nah, ini kata-kata mulai rumit nih. Saya catat ya. Ada validasi, ada visibility. Nah, apa itu validasi? Kita mengukur, bener nggak sih itu rame pembeli? Nah, bener nggak sih itu rame, itu bakal sustain? Bener nggak sih itu cuma apa sekedar gimmick atau beneran real buyer? Kan ada fake, apa sih namanya, ada fake order ya. Nah, itu perlu divalidasi tuh. Jadi jangan sampai kita mengambil ide bisnis karena ngelihat rame, kemudian kita langsung buka bisnis tanpa ada validasi data, ya. Baik itu jumlah pengunjungnya maupun jumlah omsetnya, bahkan sampai ke sustainability-nya. Nah, kalau visibility, apa itu visibility? Teman-teman mesti mengukur antara peluang dengan kemampuan kita. Nah, ada peluang misalnya lagi rame sekarang bisnis laundry, lagi rame ya. Kemudian bisnis apa lagi yang lagi rame? Kopi-kopian, meskipun udah mulai nggak terlalu rame sih, agak stagnan ya. Nah, kita ukur nih, kita punya modalnya nggak? Kita punya skillnya nggak? Kita punya outletnya nggak? Kita punya kemampuan marketingnya nggak? Nah, kita punya orang yang bisa ngerti produk nggak dan sebagainya. Itu adalah menjahit antara peluang, kita cek peluang tersebut dengan cara validasi, dengan cara survei, wawancara, observasi, kemudian kita cek visibility-nya dengan SWOT kita. Apa itu SWOT? Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, jadi sebelum saya masuk ke template ya, ini kalau template nih, template utamanya paling ini nih. Ini di depan teman-teman udah kelihatan belum nih template ini? Kalau iya ngangguk-ngangguk. Ngangguk Mbak Abid, oh, Mbak Nur Cahyati ngangguk, yang lain ngangguk nggak nih? Angguk, 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 angguk. Nah, sip. Kelihatan ya. Jadi konten bisnis plan itu ya ini seperti ini. Intinya ada visi misi perusahaan, profil bisnis, struktur organisasi, analisa data dan sebagainya ya. Ya, baik itu strategi keuangan, marketing, operasional. Tapi ini gambaran umum. Lagi-lagi, setiap kompetisi mungkin beberapa instansi punya template-nya. Kebetulan U punya template disiapkan. Ada dua template berbeda buat bisnis yang baru idea sama bisnis yang untuk kelanjutan. Oke. Nah, untuk mengisi bisnis plan, teman-teman baik yang idea maupun yang pengen bikin strategi berkelanjutan ya untuk growth-nya harus melakukan yang namanya observasi. Jadi ngisi bisnis plan itu ya baik itu bisnis plan ada SWOT-nya di situ, kekuatan kelemahan peluang ancaman, mungkin ada BMC-nya di situ, mungkin ada strategi ABC-nya di situ. Itu bisa ngisinya sejam, bisa pakai AI, tapi bisa sehari, bisa seminggu, bisa sebulan. Tergantung seberapa dalam Anda meriset. Nah, buat yang baru mulai mah cukuplah sehari sampai seminggu lah maksimal lah untuk meriset. Caranya apa? Dengan observasi, pengamatan. Ya, jadi nanti ada cara ngisi template sama cara melihat data. Nih, ini beda dua kondisi ya. Mohon maaf kalau saya ngomongnya agak buru-buru ya.
Kalau terlalu buru-buru, tolong diingetin karena saya kaget ya dikasih waktu cuma 45 menit. Biasanya kalau sharing bisnis plan sampai 1,5 jam nih. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya, punten ya. Pak Murwanto, validasi apakah sama dengan riset pasar? Iya, salah satu tujuan riset pasar adalah buat validasi, Pak. Jadi kita lakukan observasi, kita wawancara, kita bikin survei, tujuannya untuk memvalidasi apakah benar datanya ini. Jadi kalau kita hanya melihat, wah ternyata kopi-kopian rame nih. Nah, ramenya dicek dulu Pak. Ramenya karena apa? Apa karena kerumunan orang olahraga? Apa karena orang lewat? Atau karena gimmick buy one get one? Atau karena produknya, rasanya, atau karena SPK-nya cantik? Nah, jadi kalau kita observasi, kita langsung adjustment-nya, wah rame nih jual kopi-kopian. Tapi karena apa rame? Nah, kemudian apa alasannya orang beli di situ? Kemudian berapa yang dibelanjain di situ dan sebagainya. Supaya kita tahu nih, nggak hanya ngelihat rame doang, tiba-tiba kita langsung langsung latah buka kopi tanpa nanya konsepnya berapa, cup yang terjual berapa, kalau perlu apakah profit apa enggak, kemudian siapa aja yang beli dan sebagainya validasi Pak. Jadi kita benar-benar mencari tahu benar nggak nih ramenya beneran rame gitu, bukan rame kayak apa sih hanya sebabat mata doang. Malah khawatirnya, wah nih ada bisnis rame, nggak taunya lagi launching. Wajar Pak ya kalau launching itu kan orang suka gimmick-gimmick. Nah, ngasih free voucher, buy one get one, atau pembeli bayaran, bener nggak? Dan segala macamnya. Pokoknya kalau ada grand launching itu sebulan tuh jangan latah dulu, lihat dulu bulan kedua masih rame apa enggak. Bisa jadi pas dia cabut vouchernya, pas dia cabut apa namanya buy one get one-nya, pas dia cabut semua gimmick-gimmick dan influencernya, itu pembeli yang berikutnya udah zong langsung hilang. Nah, jadi validasi itu adalah untuk benar-benar kita tahu angka realnya berapa sebenarnya. Nah, itu validasi, Pak. Ya. Kalau oke, kasih jempol Pak Farwanto. Kalau visibility adalah mengukur kemampuan kita terhadap peluang tersebut. Mampu nggak kita eksekusi itu peluang tersebut? Nah, misalnya buka kopi, di tim kita atau tim kita ada yang ngerti kopi nggak? Nah, kemudian kita ada yang punya suplai kopi nggak? Nah, kita ada yang bisa racik kopi nggak? Kita ada yang bisa marketingin kopi nggak? Nah, itu visibility Pak. Jangan sampai cuma ngelihat peluang doang, tapi nggak bisa dieksekusi. Makanya saya selalu bilang, bedakan peluang pasar dengan akses pasar. Kalau ngomong marketing ya, kita kan bicara operasional nih, kayak skill bikin kopi, ngerti suplai kopi, tahu cara ngeracik kopi, kemudian dan sebagainya sampai ke bikin konten soal kopi, mungkin aktifin akun GoFood dan sebagainya. Itu kan teknik operasional dan marketing. Nah, kalau di marketingnya, saya selalu bilang bedakan antara peluang pasar dengan akses pasar. Peluang pasar tuh apa sih? Ya Car Free Day rame itu peluang. Ya kan? Orang pada nyuci baju laundry rame itu peluang. Wanita pakai hijab itu peluang. Bahkan kita keluar rumah nih, ada tulisan dijual rumah, itu peluang. Benar nggak? Ada tulisan pelang rumah dijual itu peluang bukan? Nah kita bisa jual lagi dapat komisi, benar nggak? Nah pertanyaannya, apakah peluang-peluang tersebut bisa kita eksekusi? Dengan kemampuan kita, kemampuan tim kita, atau mungkin database kita, dan itu harus konsisten. Kalau cuma berhasil jual rumah sekali, itu namanya bukan konsisten. Bisa nggak ngejual rumah sampai 5 kali dalam waktu sekian bulan? Kalau Anda udah berhasil closing atau mencapai target penjualan lebih dari 5 kali berturut-turut, artinya itu adalah kalian udah nemuin strategi atau polanya. Kalau nggak sengaja, kok saya pernah kok jualan rumah sekali, tapi habis itu setahun nggak pernah jualan lagi, berarti itu namanya apa? Kecelakaan. Jadi ada success by design, ada success by accident. Ulangi nih ya, success by design sama accident. Nah, accident ini nggak sengaja. Semua orang pernah nggak sengaja jualan gede. Semua orang pernah nggak sengaja jualnya laku, benar nggak? Tapi nggak semua orang bisa sukses by design. Nah, desain ini adalah sukses yang berdasarkan perencanaan, strategi, ya, perencanaan, strategi, perhitungan, forecasting dan sebagainya. Ya, jadi jangan halu nih teman-teman saya pernah jualan 50 juta pakai online. Bisa diulangi lagi nggak sampai 5 kali? Hehe, nggak bisa coach. Ya udah, itu namanya by accident. Oke, sampai sini paham? Nah, untuk membuat bisnis plan, kita mesti melakukan yang beberapa hal diantara adalah observasi, diantaranya ya, nggak harus semuanya, observasi, survei, dan wawancara. Apa itu observasi? Teman-teman mengamati nih dari jauh nih,
yang beli berapa orang, belinya satu atau dua, belinya sendiri atau bareng-bareng, belinya karena apa, belinya harga normal atau diskon, ya kan? Yang paling laku tuh yang mana? Nah, kemudian diobservasi semua ditanyain. Nah, saya punya tips nih nanti sampai masuk ke template-nya ya. Nah, kalau bicara ikro ya mengamati ya. Jadi ikro tuh kalau pemahaman saya bukan hanya baca, tapi itu menganalisa, melihat, mengamati, mengobservasi. Nah, kita mengamati produknya nih. Jenis produknya apa yang laku, tipe-tipenya apa yang kan ada jenis, ada tipe, spesifikasi. Ya, contoh, jenis produknya apa nih yang laku nih? Oh, kopi-kopian. Oke, kopi. Tipenya apa tipenya? Americano, latte, arabica, atau apa? Betul nggak? Spesifikasinya apa? Yang dari lokal apa luar negeri? Yang gulanya banyak atau gulanya dikit? Yang creamernya banyak atau dikit? Yang toppingnya original atau pakai bubble? Yang pakai Oreo apa enggak? Nah, itu tipe-tipe tuh. Jadi ada jenis kopi-kopian, tipenya, tipe kopinya, benar nggak? Spesifikasi ada detailnya, gulanya, creamernya, toppingnya, ukurannya, dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita latah melihat kopi rame, langsung tiba-tiba Tara buka kopi. Tara, grand launching kopi. Benar ya? Nah ini kebanyakan kesalahan UMKM itu adalah mereka hanya melihat zohirnya doang, hanya melihat yang nampak doang. Oh rame nih sebelah, rame nih sebelah, buka sebelah. Oh rame nih laundry, buka laundry. Oh rame nih dalgona, buka dalgona. Tapi tanpa meriset jenis, tipe, spesifikasi, harga dan sebagainya. Nah ini perlu diriset nih. Yang kedua, ikro amati pembelinya. Nah, sampai ngeliat ke yang beli umurnya berapa, ya kan? Orang kota apa orang desa, orang yang bermobil atau yang pakai motor, yang beli itu buruh karyawan atau pekerja kantoran, ya kan? Yang beli ibu-ibu atau laki-laki atau bapak-bapak. Ini perlu dianalisa untuk mencari namanya target market. Nah, nanti kita akan bicara target market. Ya, kemudian yang ketiga adalah amati sekitar, termasuk pasarnya, lokasinya, kompetitornya, dan waktu-waktu belinya kapan aja. Nah, inilah dasar untuk kita mengambil strategi untuk membuat bisnis, ya baik dari sisi produknya, ya kan, target marketnya, sampai kita menganalisa kompetitor. Nah, sampai sini paham ya. Jadi sekali lagi, mohon maaf kalau saya agak cepat-cepat karena biasanya materi ini 1,5 sampai 2 jam, tapi dikebut 40 menit, jadi saya agak cepat. Nah, kalau observasi itu mengamati, yang kedua adalah wawancara survei. Nah, bisa pakai Google Form. Pernah nggak survei pakai Google Form? Kalau yang pernah, coba-coba angguk kaki atau kasih jempol? Angguk kaki. Kok angguk kaki ya? Angguk kepala atau kasih jempol? Siapa yang pernah survei customer kalian? Coba, ada nggak? Halo, kasih jempol yang pernah survei? Pernah, Coach? Nah, Muhammad Warid. Yang Brebes. Yang lain gimana yang lain? Survei pakai apa nih? Surveinya langsung head to head, one on one, atau pakai sistem checklist, atau pakai Google Form, atau pakai apa? Ah, satu orang doang nih yang pernah survei. Nah, makanya biasa-biasa. Woi di one on one ya, siap. Pernah coach menggunakan polling Instagram, mantap. Nah, nanti ada kelemahan, ada kekurangan ya. Survei itu kelebihannya adalah kita bisa dapat data yang banyak, data banyak. Kelemahannya kita nggak bisa gali lebih dalam. Karena kita dapat surveinya misalnya pakai Google Form atau Instagram yang ikut survei 100 orang. Tapi biasanya jawabannya nggak dalam. Itu adalah survei kalau survei. Tapi kalau wawancara, kita mungkin hanya dapat 20 orang wawancara, tapi intens selama setengah jam satu orang, kita bisa gali lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, tidur. Kurang lebih gitu ya, paham ya? Jadi kalau wawancara kita bisa gali itu. Jadi bukan soal what and how much. Tapi kalau wawancara kita bisa sampai ke why. Kenapa dia beli? Dan kenapa dia baik lagi? Kenapa dia ke kita? Kenapa nggak ke kompetitor? Kenapa dia sesekali ke kita? Kenapa sesekali ke kompetitor? Terus kapan aja dia belinya? Apa yang bikin dia terpancing untuk beli? Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini kisah Abdurrahman bin Auf ya. Mungkin kalau yang nanti di U saya akan ceritain. Bahkan segelas triliuner zaman Rasul pun ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Dia itu ketika dikasih modal, dikasih akses pasar, dikasih apa nama akses produksi,
dikasih apa sih namanya orang dalam, dia menolak. Ya, waktu dia pertama kali hijrah kan oleh orang kaya di Mekah, hijrah dari nol, ditawarkan semuanya, modal, orang dalam, alat produksi, dikasih kebun, dia menolak. Karena masih dia pedagang, bisnis dia bilang tunjukkan saya pasar. Karena disitulah dia bisa melihat pasar tuh butuhnya apa dan spesifik ya. Jadi bukan hanya, nah ini beberapa pertanyaan di pasar nih ya. Ini pertanyaan yang perlu kalian gali nih, yang pernah polling kayak Muhammad Abid, yang pernah Sela Junior, Bandung, Brebes, Rahmanuddin, segala macam. Apakah survei kalian sudah mendalam atau belum? Biasanya hanya kulit doang gitu kan. Itu biasanya belum menjawab pertanyaan-pertanyaan lebih detail soal strategi. Nah ini ya, siapa mereka, apa kebutuhan keinginan mereka, apa alasan mereka membeli, kapan mereka membeli, bagaimana cara mereka membeli, berapa uang yang mereka belanjakan, apa yang buat mereka senang saat membeli, apa harapan mereka, kenapa mereka ke kompetitor, kenapa mereka nggak balik lagi, dan sebagainya. Nah, sip, ini cukup ya. Saya pindah ke slide yang template-nya nih, ya lebih relate langsung. Atau mungkin sampai sini ada pertanyaan? Mungkin satu orang di kolom chat. Nah, ini contoh format yang udah dibuat oleh teman-teman starpreneur ya. Nah, ini adalah contoh template. Nah, kalian harus bisa mengikuti supaya role-nya sama, urutannya sama ya. Tapi nanti cara mengisinya bisa agak beda-beda nih. Tergantung seberapa paham Anda mengisinya dan seberapa dalam Anda risetnya. Saya bilang ya, ini bisa diisi sejam, bisa diisi sehari, bisa seminggu, bahkan sebulan. Tergantung seberapa dalam Anda mempreteli idea Anda, memvalidasi, sama ngecek visibility. Ingat ya, validasi adalah melakukan check and recheck di lapangan. Ya, bisa observasi, bisa survei, bisa wawancara. Kalau visibility, menjahit antara peluang yang mau kita kejar dengan kemampuan kita dan tim kita. Itu validasi apa visibility. Bisa kita eksekusi nggak nih project nih? Ya, bisa bakal sustain nggak nih project nih? Ya, karena kita nggak bicara soal peluang pasar, kita bicara akses pasar. Bisa kita akses nggak pasarnya? Ya, nah ini template yang pertama ya, pertama di uh, ini cuma kurang lebih 9 slide, Anda nggak perlu ribet-ribet ya. Tapi cara mengisi ini yang kita hargai nanti. Cuma 9 sampai 10 slide. Nah, di idea stage ini menyusun konsep bisnis. Pertanyaan simpel, mau jual apa, untuk siapa, dan kenapa orang butuh itu. Sorry, tadi ada ini. Ya, apa idea stage, mau jual apa, untuk siapa, kenapa orang butuh itu. Ingat ya, di ikro produk, mau jual apa, jangan sampai gini nih, mau jual kopi, itu dalam nggak? Itu clear nggak? Halo? Kayak tadi ya, ada kopi yang barat-baratan, ada kopi yang lokal, ada kopi yang estetik, ada kopi yang modern, ada kopi yang apa sih namanya anak muda, ada kopi yang misalnya orang tua dan sebagainya. Itu perlu dijelasin tuh mau jual apa tuh spesifik. Yang kedua untuk siapa? Nah siapa juga bisa detail. Sebutin gendernya, usianya, pekerjaannya, tingkat ekonominya, kemudian sukunya, tempat tinggalnya di mana, itu bisa detail tuh. Sama nomor tiga, kenapa orang butuh itu? Ya, ini bisa terjadi nomor tiga kalau kalian adalah wawancara atau survei. Ya, karena pertanyaan why, kenapa ya, saya ya, pertanyaan why itu hanya bisa terjadi kalau teman-teman wawancara atau survei. Biasanya gitu ya. Oke, nanti ini dibagiin nggak? Nih siapa namanya? Atika, teman-teman. Saya nggak akan bahas detail, saya lebih ke cara ngisinya doang. Iya, Halo? ini coach dibagi coach aman. Nah, dibagiin ya. Jadi ini template-nya aja, so, nanti akan dibagiin.
Nah, ini ada beberapa contohnya, kalian akan dapat. Saya hanya bilang cara ngisinya ya. Jadi gini, ketika bicara sebutkan produk bisnis Anda, jangan kulitnya aja dipretelin. Ya, ingat ya, jenisnya, tipenya, spesifikasinya, harganya. Ketika bicara target market, juga jangan targetnya ibu-ibu. Itu kulit banget. Sebutin usianya, kemudian kelas ekonominya, kelas atas, kelas bawah, atau kelas menengah, atau gimana. Kalau perlu sebutin pekerjaannya. Nah, ada 10 Bu nih ya. Untuk ngomongin profil pembeli aja kita bisa nyebutin 10 tuh. Dari mulai gender, ekonomi, pekerjaan, tingkat pendidikan, tempat tinggal, suku, bener nggak? Latar belakang, dan sebagainya tuh, sampai 10 tuh. Silakan cari di Google apa aja tuh aspek. Namanya aspek demografi. Perlu sampai ke level aspek psikografi. Nah, minat, hobi, preferensi, skala prioritas. Itu kalau di UU akan dipelajari itu detail tuh. Jadi ada 4 aspek untuk membedah target market. Nah, teman-teman cukup lah. Mungkin 5 cukup lah, 5 sampai 6 cukup. Tapi kalau misalnya di UU harus preterin sampai belasan. Itu harus jawab semua. Ya. Nah, kayak slide 1 nih. Ya. Misalnya ini simple ya, ini mah nggak perlu yang ribet-ribet. Yang penting kalian tahu bisnis kalian apa, kemudian lokasi tinggal dan sebagainya. Ini aman nih, nggak perlu. Ini juga aman ya. Oke, foto contoh produk. Kalau nggak ada, mungkin generate pakai AI aja dulu. Nah, ini perlu ceritakan nih asal muasal bisnis nih. Jadi ada latar belakang bisnis, masalah yang kamu lihat, siapa yang kamu lihat alami masalah, dan kenapa masalah ini penting untuk diselesaikan. Biasanya ada 2 jebakan Batman di sini nih. 2 jebakan Batman. Apa jebakan Batman ya? Pertama, teman-teman lihat gini nih. Misalnya teman-teman tinggal di pesisir pantai, ya, atau tinggal di perkebunan, ya. Banyak petani menghasilkan produk hutan atau buah-buahan. Kemudian teman-teman lihat nih ada masalah nih. Masalah petani kalau panen itu buahnya nggak laku. Akhirnya banyak buah yang busuk. Kemudian solusinya teman-teman adalah membuat usaha buah. Benar atau salah? Dengan logika kayak gitu. Nah, bisa benar bisa salah. Kenapa salah? Karena angle-nya itu adalah bukan market. Angle-nya itu adalah masalah petani. Ya. Kalau angle-nya bisnis itu adalah masalah market. Anda punya market nggak untuk yang bisa mengkonsumsi buah? Baik itu buah yang segar, atau yang kering, atau yang udah jadi turunannya, jadi chips. Paham nggak nih? Jadi teman-teman tinggal di daerah mana, punya masalah petani, punya masalah nelayan, ada masalah misalnya, ternyata ngebludak nih hasil kelapa, atau misalnya ada pengrajin, ada sekitar pengrajin di daerah saya, itu bukan masalah market, itu adalah masalah supply. Paham nggak? Kalau misalnya bisnis apa? Kalau lihat bisnis, ada nggak market yang butuh? Dan kalian bisa akses nggak? Ingat ya, pertanyaannya, kalian bisa akses marketnya nggak? Nah, jadi di asal muasal bisnis ini harus diceritakan nih. Oke, misalnya Mas Rahmanuddin nih punya kenalan orang yang punya perkebunan misalnya gitu kan. Itu kan adalah idea supply ya. Jadi ada ide supply. Tapi Mas Rahmanuddin bisa akses marketnya nggak untuk melempar buah tersebut di market? Ya, baik itu ke retail modern atau ke pasar atau ke ekspor. Kalau bisa akses marketnya, itu hanya sekedar ide. Tidak bisa di visibility. Paham ya? Nah, jadi teman-teman mesti lihat nih, ada masalah, ada ide, dijahit sama kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kalian punya masalah nih, ternyata si misalnya Bu siapa Safara nih, Safara Palembang, aktif ikut kajian-kajian, pengajian atau parenting atau arisan, benar ya? Atau Bu Tri Dewi nih, Cikarang nih, Putri Dewi, Rosalina, ikut kajian, ikut arisan. Nah, itu selalu masalah kue basahnya nggak tepat waktu, harganya mahal, nggak enak. Akhirnya Bu Tri Dewi, daripada kita beli mulu, gue yang bikin deh. Nah, itu simple nggak? Ada masalah, bisa kita eksekusi. Kan problemnya tinggal satu nih, mau kita bikin sendiri kuenya atau kita maklon ke saudara kita atau orang kita kenal. Lebih gampang nggak kalau gini, cara mereka nge-wrap up masalah dan solusi. Nah, paham ya maksudnya ya? Jadi ada peluang, ada masalah, jadi peluang, kita pengen eksekusi, kita ukur kemampuan kita.
Oke, sampai sini aman. Nah, tadi saya udah bahas di target market ya. Kalau bisa sampai 6 aspek, bisa nggak? Usianya, pekerjaannya, kemudian tingkat ekonominya, aktivitas sehari-harinya seperti apa, hobinya apa, ikut komunitas apa. Kalau bisa dijawab tuh. Semakin detail, lebih dari 10, semakin keren. Kenapa mereka cocok di target market? Nah, sebutin alasannya ya. Jangan sampai gini, usia 18 sampai 60 tahun. Bisa nggak? Pertanyaan saya gini, sebutin produk yang bisa buat semua usia. Ayo, ayo, silakan di chat. Sebutin produk yang bisa buat semua usia. Ya, roti, buah-buahan, oke beras, apalagi air putih dah biar gampang air putih, aqua, benar nggak? Sabun nih. Kalau sabun masih ada segmennya mas, ada segmen keluarga, ada segmen orang muda, benar nggak? Ada segmen estetik, ada segmen fungsional, goreng pisang, oke siap. Nah paling gampang ini deh, air. Nah makasih ya, Ajis, Rosalina, Ana, air deh, air aqua, benar nggak? Amale mineral. Kan air itu kan bisa sebuah segmen kan? Buat kelas bawah bisa, kelas atas bisa. Buat orang kampung bisa, orang desa bisa, orang kota bisa. Buat orang kaya, orang miskin, orang apa lagi ya, orang bule, ya, orang Nasrani, orang Islam, air bisa. Oke, saya tanya gini, kenapa aqua sambil minerale itu adanya banyak di kota besar? Iklan aqua deh, lihat iklan aqua nih. Ikan aqua sama minerale pernah nggak menampilkan sosok-sosok orang desa atau seorang kelas menengah bawah? Ada nggak aqua di warung-warung Madura yang levelnya di kabupaten atau di pesisir? Ada nggak? Ada nggak? Ayo. Dan kenapa iklan Aqua selalu menggunakan ikon orang kota? Contohnya Nikola Saputra, kemudian Dian Sastro, Raisa, bener nggak? Artinya gini nih, secara fungsi mungkin air itu bisa buat semua orang. Tapi secara target market, Aqua dan Reminare mentarget orang kota, well educated, yang kelas menengah. Bener nggak? Masuk akal nggak nih? Kenapa kita butuh target market? Supaya campaign kita apa sih fokus campaign kita, copywriting kita, influencer kita, buka stand di mana, jual di mana, harganya berapa, itu fokus. Itu tujuan target market. Belum, Mas Ramudin, belum masuk positioning. Positioning itu adalah masuk ke uniqueness. Ya, belum masuk ya. Belum saya silent. Nanti itu di level berikutnya ya, Mas Ramudin ya. Positioning itu belum masuk, ini baru bicara target market. Oke, paham? Ini udah lewat waktu saya belum? 10 menit lagi, Coach. Ya? Dikit lagi ya. Nah, ini solusi ya. Jadi ada masalah, ada solusi. Yes, benar semua orang butuh hijab. Yes, benar semua orang butuh makan. Yes, benar semua orang butuh apa namanya ya? Butuh makan, butuh sekolah, butuh pakaian, butuh kendaraan, benar nggak? Pertanyaannya, solusi spesifik seperti apa yang kalian hadirkan? Misalnya, oh semua orang butuh potong rambut. Nah, potong rambut seperti apa? Apakah yang levelnya atas, tengah, atau bawah? Apakah yang estetik, apakah yang fungsional? Benar nggak? Apakah yang mengejar nyaman atau mengejar harga? Apakah yang konsepnya modern barat atau Korea? Nah, itu adalah solusi spesifik. Saya ulangin ya. Semua orang butuh pendidikan, semua orang butuh makan, semua orang butuh pakaian, semua orang butuh potong rambut, semua orang butuh macam-macam. Tapi apa spesifik yang mau kita kasih? Semua orang butuh makan. Makanan itu bisa dipecah. Ada makanan lokal, tradisional. Benar nggak? Ada makanan kelas atas, tengah, bawah. Ada makanan cepat saji, ada makanan yang perlu di lebih lama sajinya. Benar nggak? Ada makanan sehat, ada makanan sedap. Benar nggak? Ada makanan yang gurih, pedas, ada makanan yang manis, asin, asam. Nah, kita mesti menjelaskan ada masalah dan kita menghadirkan solusi spesifik. Saya lagi nih ya, solusi spesifik apa yang kita hadirkan. Jadi jangan halu, oh semua orang butuh makan. Yes, ada banyak segmentasi yang bisa kita garap di situ. Kita mau garap yang mana? Ingat soal air mineral ya. Air mineral, kita nggak bisa menggarap semua segmen. Karena aqua pun nggak ada di daerah-daerah pesisir. Aqua pun nggak pernah pakai iklan orang desa.
baik aqua maupun le minerale. Dan coba cek, ada nggak pengajian-pengajian ibu-ibu yang minumnya pakai aqua? Yasinan, tahlilan, ada nggak yang di rumah tangga tuh? Jangan ngomong yang di corporate ya. Kalau pengajian corporate pakai aqua memang sama le mineral. Bahkan pakai RON 8, pakai macam-macam lah merek yang di atas. Ya, nah ini sampai slide 6, target validasinya dan sebagainya, dan seterusnya. Ini visualisasi, teman-teman jago lah pakai Canva, pakai AI. Yang penting kalau bisnisnya belum ada, gambarkan bisnis ini seperti ini. Nah, pakai benchmarking. Kalian catukan nih, kami membenchmark brand B dengan cara kayak begini, tapi kami pilih warna kuning dan sebagainya. Nah, jadi kalian punya benchmarking itu adalah rujukan ya. Oke. Potensi ini peluang ya. Jadi tolong dipahami, potensi itu gini, ada peluang yang bisa kita akses, yang bisa kita kerjakan. Ya, jadi perlu dikasih tahu juga nih nanti kalau misalnya ini jualnya di mana, harganya berapa, gimana cara jualnya. Apa yang bikin kita yakin kita bisa dapat potensi tersebut, peluang tersebut. Nah, dan sebagainya. Ini komitmen terkait masalah passion lah ya, passion atau komitmen diri. Seberapa jauh Anda mau melangkah dan seberapa rupiah Anda pengen invest di bisnis Anda. Ya, invest waktu, invest modal dan sebagainya. Oke? Oke, cukup ya. Waktu udah habis, mungkin tanya jawab. Nah, ini yang template untuk yang jadi template yang idea bisnis sama yang udah growth itu bedanya cuma di slide 5, 6, 7. Sisanya sama. Ya, ini yang template untuk bisnis yang udah apa sih yang udah jalan ya. Pricing bisnis ya. Nah, ini nomor satunya sama, nomor duanya sama, ya, tuh ya, nomor satunya sama, profil bisnisnya kurang lebih mirip-mirip. Paket-paket juga sama caranya, gambaran bisnis. Kalau tadi adalah idenya divalidasi, ini adalah yang udah berjalan seperti apa? Berapa omsetnya, berapa profitnya, berapa menunya, yang laku tipe apa aja, yang nggak laku apa aja, dan sebagainya. Nah, nomor 5 nih beda nih. Strategi yang udah dilakukan apa aja, yang berhasil mana, yang gagal yang mana. Cantumkan. Sampai ke tantangan bisnis, sampai ke pengembangan. Nah, itu dia. 5, 6, 7, 8 bedanya di situ. Oke, cukup. Kita jawab aja ya, biar lebih paham. Oke, terima kasih banyak Coach Yusda. Oke, untuk teman-teman mungkin kita bisa lanjutkan mengenai tanya jawab ya teman-teman ya. Tadi sudah banyak banget membahas terkait bisnis plan atau tadi bisnis deck yang akan teman-teman nanti buat untuk di seleksi starpreneur gitu ya. Nah, tadi udah secara singkat dijelaskan oleh Coach Yusda dan nanti akan lebih dijelaskan lagi. Nanti akan ada video untuk teman-teman ya. Untuk teman-teman nanti lebih memahami lagi terkait template-nya. Oke, boleh untuk teman-teman yang mau bertanya secara langsung mungkin lebih ke bahas terkait konsepnya gitu ya. Atau tadi cara menyusun bisnis deck seperti apa. Atau teknis-teknis terkait atau terkait strategi atau tadi juga ada membahas terkait ini ya Coach ya juga ada terkait apa riset gitu ya. Nah untuk teman-teman boleh yang ingin bertanya ini mumpung ada Coach Jusda gitu ya untuk teman-teman nanti juga lebih lancar dalam mengerjakan bisnis deck-nya. Oke dari Kak Murwanto nih Coach ada pertanyaan dari via chat. Gimana sih caranya menentukan kisaran keuntungan? Nah caranya gimana Coach gitu? Keuntungan atau omset nih, takut salah saya. Oke, boleh dijelaskan kembali dari Kak Murwanto? Atau mau secara langsung Kak Murwanto ngomong langsung? Keuntungan atau omset, karena beda jauh nanti ya. Oke, boleh Kak Murwanto di mana dia Kak Murwanto? Boleh nggak Jelas. apa-apa Kak Sebut saja Murwanto ya. di on mic aja? Kalau bisnisnya belum ada, untuk estimasi omset bisa membenchmark atau lihat rujukan teman sebelah. Ya, misalnya kita lihat oh orang jualan seblak laku, ya kan orang jualan es teh Solo rame gitu kan. Nah, kita observasi nih, berapa sih per hari, berapa cup, nah, harga berapa per cupnya, mana yang paling laku. Kita estimasi. Kita ambil sampel 3 titik lah, 3 cabang. Nah, kalau tiga-tiganya ada kemiripan, kurang lebih seperti itulah peluang jual es teh Solo. Paham nggak? Itu kalau omset ya. Jadi ambil minimal tiga tiga contoh yang sejenis, misalnya ST Solo, ST apa, ambil yang enggak kalau berjauhan satu kecamatan lah ya. Kita cek jumlah cupnya berapa lakunya, tipe apa yang laku, cup yang harga berapa yang laku. Kemudian diambil estimasi, ambil rata-rata, oh kurang lebih segini omsetnya. Tapi kalau untung harus ada hitung-hitungan, harga jual berapa, HPP berapa.
Beda nih, ya. Misalnya Mas udah jalan bisnis 3 bulan, udah ketahuan nih omset sekian nih. Nah, baru dihitung nih HPP berapa. Di sini nggak tahu nih, nah, di start panel ada nggak pelatihan hitung HPP? HPP produk berapa, kemasan berapa, ya kan? Mungkin jasa-jasanya berapa nih, jasa bikinnya. Mungkin Mas pakai karyawan satu orang, kalau satu cup digaji dikasih 15 perak. Nah, itu dihitung tuh 15 perak masuk ke biaya HPP namanya. Segala sesuatu komisi atau reward yang berhubungan sama penjualan masukin ke HPP. Ya kalau bentuknya gaji bulanan nggak dimasukin. Oke, gitu kurang lebih ya jawabannya ya. Kalau keuntungan jadi Mas Puranto harus belajar lagi ngitung HPP, harga pokok produksi. Nggak sampai berhenti di bahan baku Mas Puranto. Kalau bahan baku doang itu mungkin ya, tapi kan biaya jasa packingnya atau melayaninnya, kalau misalnya kita sendiri mesti itu nih berapa komisi untuk kita yang ngejagain, misalnya satu cupnya gope, masuk itu sebagai biaya biaya apa namanya biaya HPP juga ya. Jadi ada biaya bahan baku, kemasan, termasuk jasa pelayanan per piece produknya. Oke, berikutnya siapa nih Mbak Tika? Oke, ini ada dari Kak Roni. Coach, ini pertanyaan cukup bagus. Cara membuat kuesioner sampai mengarahkan ke produk kita. Kalau kuesioner ya sebaiknya jangan banyak-banyak lah, maksimal 10 pertanyaan. Nah, terus jangan melulu soal produk ya. Jadi misalnya gini, ini saya kasih paling basic ya. Kalau teman-teman saya nggak tahu nih Mas Ron ini idea atau racing bisnis. Kalau masih idea ya pertanyaannya berhubungan sama mereka butuhnya apa, kemudian berapa sering belinya, kalau belanjanya berapa, biasanya beli di mana, dan sebagainya. Itu paling standar tuh. Nah, kalau yang udah jalan bisnisnya, pertanyaannya kenapa beli, kenapa balik lagi, kenapa ke kompetitor, ya kan, berapa belinya, dan sebagainya. Itu kayak kurang itu pertanyaannya. Kalau misalnya makin bingung nih waktunya terbatas ya, pakai Hmm. konsep 5W1H, tulisnya ya, 5W1H. Nah, what, when, where, who, why, and how. Nah, itu harus holistik tuh. Jangan sampai nanya satu hal doang. Misalnya, produknya enak nggak? Enak. Rasanya gimana? Itu kan 5 pertanyaan produk semua nggak bagus juga. Oke, itu ya. Agak cepat ya. Mungkin saya bisa kasih 2 pertanyaan lagi karena saya mesti pergi nih habis ini. Oke. Eh, pakai Canva boleh kok ngumpulin. Boleh ya, Mbak Misatika ya pakai Canva ya. Yang penting template Ya, jangan terlalu jauh nanti ya. untuk teknis akan dijelaskan sama teman-teman panitia, coach, Oke, gitu ya. siap. Jadi untuk teman-teman yang lain, kalau tadi pertanyaan terkait teknis pengerjaannya, nanti akan ada penjelasannya gitu ya, dan akan dijelaskan setelah sesi ini. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya, coach ya, dari Kak Sela Yuniar di sini bertanya, Ya. strategi apa aja sih agar bisnis ini selalu tumbuh dan nggak stuck di situ-situ aja, di saat mungkin nanti ada customer yang lagi bosen sama produk-produknya kita. Boleh, coach, dijawab. Strategi bisa nggak selalu tumbuh, kita harus selalu baca data, Mbak. Lihat data, lihat perubahan. Nah, ada namanya perubahan teknologi, perubahan behavior customer, perubahan tren dan sebagainya. Mungkin produknya sama-sama bubur, bener nggak? Tapi kan bisa kita ngikutin tren. Oh, ternyata bubur pakai chili oil, bener nggak? Oh, bubur pakai topping apa? Oh, bubur ditemenin misalnya sama teh poci dan sebagainya. Itu kan buburnya nggak berubah. Ada banyaknya produk tuh produk yang long last time. Ya, produk yang ya kayak bubur kan udah puluhan tahun ada di Indonesia. Nasi goreng. Nasi goreng itu udah selalu ada, tapi kan yang basicnya selalu nasi goreng original. Tapi perkembangannya kita ikutin nih, oh ternyata ada nasi goreng Korea mungkin rasa pakai bulgogi, pakai apa saya nggak tahu lah. Tapi ada nasi goreng Singapura, ada nasi goreng apa, tapi basicnya nasi goreng. Jadi intinya Mbak Sheila, kalau kita punya bisnis, definisi stuck itu apa? Apakah udah lebih 5 tahun atau gimana? Ingat ya, kayak produk Aqua tuh kan 50 tahun nggak berubah Aqua. Teh botol berubah nggak teh botol? Selama 60 tahun. Yang berubah kemasannya doang kan? Jadi teh botol, Yakult, Coca-Cola, itu semua produk tuh udah 70 tahun lebih. Tapi tetap dibutuhkan karena itu ada basic need. Ya, market size-nya besar. Yang dirubah apa? Packagingnya, campaign-nya, cara jualnya, influencernya, momentumnya. Benar nggak? Nah, itulah jadi strategi itu. Kita nggak boleh diem aja. Kita mesti update. Yang lagi rame apa ini? Oh, lagi rame ini. Kita dikawinkan gitu lah. Ya, jadi teh botol itu nggak berubah produknya. Tapi ya unsur-unsur marketingnya itu di cara marketingnya, cara jualnya, influencernya, cara videonya, bener nggak? Cara distribusinya itu yang berubah. Oke?
Jadi Oke. tugas kita adalah cari ilmu, cari referensi, kemudian benchmarking sama yang udah besar, biasanya punya data yang lebih bagus buat ikut perkembangan zaman. Oke, sip. Oke, terima kasih banyak Coach Yusda. Semoga tadi yang bertanya bisa terjawab ya teman-teman semuanya ya. Dan karena sekali lagi kita keterbatasan waktu di masterclass hari ini. Jadi untuk teman-teman yang masih banyak yang mau bertanya, nanti bisa di list dulu mungkin di grup teman-teman ya, di grup Starpreneurs agar nanti bisa teman-teman panitia mungkin akan teruskan ke Coach Yusda dan mungkin ada beberapa yang bisa teman-teman yang bisa di Coach Yusda jawab ya. Nah, untuk teman-teman lainnya boleh banget untuk hari ini gitu ya ilmu yang sudah teman-teman dapatkan dari Coach Yusda terkait mungkin nanti ada quotes-quotes atau ada insight-insight yang teman-teman dapatkan, boleh banget untuk sharing dan jangan lupa tag di Instagram @kampus_Umarusman dan juga Instagram dari Hijrah Business Model ya Coach. Ya, Ya, boleh di tag juga di Instagram @hijrah business model ya teman-teman ya. Jadi nanti biar bisa tetap keep in touch. Mungkin teman-teman masih mau ngobrol lagi sama Coach Yusda, itu silahkan banget ya. Sekali lagi ya. terima kasih banyak Coach Yusda dan kita akhiri dengan kita foto bersama dulu ya Coach ya. Kita abadikan Oke. momen dulu di hari ini. Boleh teman-teman semuanya yang masih off cam silakan on cam terlebih dahulu ya. Oke, tadi coach masuk grup WA enggak ya? Oke, jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada bertanya, silakan pertanyaannya di listing dulu di grup. Nanti akan teman-teman kirimkan ya, teman-teman panitia kirimkan ke Coach Yusda. Nanti akan dijawab gitu ya melalui teman-teman panitia ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi foto bersama dulu. Silakan untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang masih off cam, kita on cam terlebih dahulu. Dan walaupun sudah siang, kita tetap eh, munculkan wajah terbaik kita, semangat kita di hari ini ya dengan senyum terbaik. Oke, boleh senyum terbaiknya teman-teman semuanya. Oke, sip. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi semangatnya teman-teman. Meskipun sudah siang, kita tetap semangat. Kepalkan lagi tangannya. Mana boleh tangannya teman-teman? Oke, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman semuanya dan juga Coach Yusda gitu ya, yang setelah memberikan ilmu kepada kita semuanya dan semoga teman-teman bisa langsung menggunakannya dan nanti bisa bermanfaat juga untuk teman-teman menyusun bisnis deck-nya pada para sobat trainer ini ya. Sekali lagi terima kasih banyak Coach Yusda dan untuk teman-teman yang lainnya. Nanti setelah ini akan ada informasi mengenai Starpreneur. Seleksi Izin Starpreneur pamit itu ya. seperti apa Assalamualaikum. sih? Ya, terima kasih banyak Coach. Waalaikumsalam. Keep in touch ya di IG ya. Assalamualaikum. Siap, Coach ya. Jadi tadi teman-teman ya yang mendapatkan ilmu, banyak ilmu dari Coach Yusda, boleh banget silahkan tag di @Instagram kampus_Umarusman dan juga Instagram Hijrah Bisnis Model @Hijrah Bisnis Model. Supaya nanti teman-teman juga bisa ngobrol mungkin sama Coach Yusda langsung via Instagram terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan mau ketemu langsung sama Coach Yusdanya, kita ketemu di Umar Usman. Karena beliau juga merupakan salah satu coach di Umar Usman ya, teman-teman semuanya ya. Oke, setelah ini akan ada informasi mengenai Starpreneur seleksinya seperti apa. Tadi udah di-spill dikit sama Coach Yusda. Akan ada bisnis deck, template-nya seperti apa. Tadi juga udah di-spill sedikit sama Coach Yusda ya. Jadi saya ingin menyampaikan lebih detail lagi terkait Starpreneur itu apa. Mungkin beberapa teman-teman di sini masih ada yang bingung. Boleh di next slide. Ya, jadi selamat datang sebelumnya untuk teman-teman sobat trainer semuanya di seleksi Starpreneur. Karena kalian di sini sudah mengambil langkah penting pertama. Jadi sekarang mari kita mulai perjalanan luar biasa ini bersama ya teman-teman ya. Kita mulai dari masterclass 1, tahap 1 hingga insya Allah kita akan bertemu di final bootcamp ya teman-teman ya. So let's grow together. Oke, boleh next lagi. Nah ya, jadi teman-teman kenapa sih gitu ya kita mengadakan Starpreneur Business Competition ini? Karena Indonesia saat ini kan teman-teman tahu ya, Indonesia tuh saat ini lagi dikuasai oleh Gen Z gitu ya. Jadi keinginan kita adalah para generasi muda ini gitu ya bisa berpotensi besar untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia.
gitu ya. Jadi entrepreneurship ini menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Nah, negara maju tumbuh dari pengusaha muda yang inovatif, adaptif, dan juga berani untuk mengambil resiko. Ya, nah namun membangun para entrepreneur ini tuh nggak cukup hanya dengan teori gitu ya, tapi juga butuh suatu ekosistem berbasis praktik, tantangan nyata, dan juga pendampingan langsung. Nah, inilah kenapa Umar Usman, Kampus Bisnis Umar Usman berkomitmen untuk menghadirkan Starpreneur Business Competition, di mana ini adalah kompetisi bisnis berbasis aksi nyata untuk menemukan dan membina calon entrepreneur muda Indonesia. Boleh next lagi? Ya, jadi teman-teman semuanya tujuan dari program Starpreneur ini adalah untuk menemukan, menyeleksi, dan mengembangkan potensi generasi muda yang memiliki minat dan juga semangat kewirausahaan menjadi pengusaha masa depan ya. Jadi tujuan dari kita itu adalah menemukan talenta entrepreneur muda yang memiliki potensi dan semangat yang membangun bisnis, mendorong lahirnya ide dan juga inovasi bisnis yang relevan, dan membangun mentalitas entrepreneur nanti melalui pengalaman praktik dan tantangan nyata, dan menghubungkan peserta dengan ekosistem bisnis melalui mentoring dan juga jejaring. Ini adalah tujuan program dari Starpreneur Business Competition. Boleh di next lagi? Nah, manfaatnya apa sih? Jadi dari program Starpreneurs ini akan ada terpilih 20 penerima beasiswa terbaik, terjaring 250 peserta potensial, dan terbangunnya komunitas entrepreneur muda yang aktif dan juga berdampak ya. Jadi selain teman-teman nanti mungkin akan mempresentasikan bisnisnya, tapi di sini teman-teman juga akan tergabung dalam sebuah komunitas entrepreneur muda yang aktif dan juga berdampak. Boleh di next slide lagi? Ya, jadi Starpreneurs hadir ini sebagai wadah dari para pemuda terbaik yang memiliki karakter unggul, semangat juang tinggi, dan juga tekad yang kuat. Jadi bukan hanya sekedar kompetisi ya, tadi seperti yang Miss Lee sampaikan di awal ya, Ibu Lili sampaikan di awal, bahwa ini bukan hanya sekedar kompetisi, tapi ini adalah panggung untuk teman-teman membuktikan bahwa generasi muda ini bisa loh untuk menunjukkan ide, kreativitas, kepemimpinan, dan juga mentalitas entrepreneur yang siap menghadapi tantangan dunia nyata. Ya, jadi melalui rangkaian seleksi, mentoring, dan juga tantangan bisnis, peserta ini nggak hanya dinilai dari ide, tapi juga dari karakter teman-teman, dari kemampuan berpikir strategis, dan juga keberanian mengambil keputusan. Boleh di next lagi? Nah, teman-teman ya, jadi siapa aja sih nanti yang akan mengisi di Starpreneurs? Kalau teman-teman yang ikut kick off ya, yang ikut kick off sebelumnya Starpreneur, kita sudah sharing bersama dengan alumni kampus bisnis Umar Usman, itu ada owner Debussy Risol, dan juga alumni Umar Usman juga di CEO Raja Pecak Nusantara. Dan tadi kita juga sudah sharing bersama dengan Van Andrew ya, teman-temannya founder dari Kebab Monster, dan juga bersama Coach Dana. Next-nya, nanti di masterclass kedua, kita akan bertemu dengan Mas Kukuh ya. Mas Kukuh ini adalah business coach dan nanti juga akan bertemu lagi dengan Coach Wusda ya. Jadi di Starpreneurs ini teman-teman tadi bukan hanya berkompetisi tapi teman-teman juga belajar dan kita juga membangun komunitas bisnis. Boleh next lagi? Oke ya. Nah, seperti tadi udah di-spill juga sama Coach Yusda, teman-teman. Kalau di Starpreneur Business Competition ini di 2026, kita akan bagi menjadi dua kategori. Ya, jadi ada idea stage kategori dan rising business kategori. Nah, gimana sih yang idea stage itu adalah untuk peserta yang masih berada pada tahap ide dan ingin memulai bisnis. Jadi, di idea stage ini fokusnya adalah untuk mengembangkan ide, memahami kebutuhan pasar, dan mencoba validasi awal. Ya, jadi ini untuk teman-teman yang baru mau memulai tapi sudah memiliki ide, bisa teman-teman masuk ke idea stage kategori ini. Nah, untuk teman-teman yang sudah berbisnis, yang sudah memulai bisnis dan ingin memperbaiki bisnisnya, masuknya di kategori rising business. Ya, jadi di sini untuk peserta yang sudah memiliki bisnis, fokusnya untuk mengembangkan bisnis, meningkatkan penjualan, dan memperkuat strategi usaha. Jadi silakan nanti teman-teman bisa memilih sesuai dengan kemampuan teman-teman ya. Kalau misalkan, saya belum punya bisnis gitu kan, tapi saya punya ide bisnis. Oke, masuknya berarti ke ide stage. Atau teman-teman yang sudah memiliki bisnis dan ingin mengembangkan atau memperbaiki bisnisnya, masuknya ke rising business kategori. Boleh dilanjutkan lagi? Next.
Oke ya, nah ini dia ya teman-teman ya. Sebagai puncak kompetisi ini, peserta terbaik nanti berkesempatan mendapatkan beasiswa dari Dompet Duafa dengan kategori beasiswanya sebagai berikut. Jadi nanti akan ada satu mahasiswa ya, beasiswa yang mendapatkan fully funded. Jadi teman-teman akan dibiayai secara full senilai 45 juta rupiah. Gimana untuk yang lainnya, Miss? Akan ada 20 beasiswa lainnya yang mendapatkan partial funded. Jadi akan ada subsidi 80% biaya pendidikan di Umar Usman ya senilai dengan 36 juta rupiah. Jadi teman-teman tinggal membiayai sisanya aja gitu ya. Nah, ini adalah puncak dari si kompetisi Starpreneur ini. Boleh di next lagi? Nah, ini ya, tahapan seleksi yang udah saya singgung di awal, ini detailnya teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah melakukan pendaftaran di awal, itu kemarin kata Free 15 Mei. Lalu teman-teman mulai di besok hari ya, mulai bisnis deck gitu ya, mulai di hari ini, peserta akan diajarkan tentang bagaimana memiliki mindset bisnis. Dan peserta akan ditantang untuk menyusun deck bisnis miliknya sendiri. Di antara lain, tadi yang ada ide bisnis atau bisnis sedang berjalan, problem dan solusinya, serta target marketnya seperti apa. Nah, lanjut, setelah teman-teman masuk ke bisnis deck, teman-teman akan masuk ke action challenge. Ya, ini di tanggal 23 sampai 29 Mei. Jadi di tahap ini akan menantang kemampuan eksekusi secara nyata pesertanya. Di ID stage, untuk teman-teman yang baru mau mulai bisnis, wawancara calon pembeli, membuat contoh produk, dan mencoba menawarkan ke pasar. Itu challenge-nya. Nah, untuk teman-teman yang sudah memiliki bisnis, itu challenge-nya adalah untuk meningkatkan penjualan, mengaktifkan konsumer lama, dan juga mengoptimalkan strategi bisnisnya. Ya, ini dicatat ya teman-teman ya. Lalu, setelah teman-teman menjalankan action challenge dan untuk teman-teman yang lolos, teman-teman akan masuk ke interview dan juga presentasi. Jadi teman-teman akan mempresentasikan bisnis dan juga hasil dari action challenge-nya. Oke, dan ini juga menjadi alasan sebagai parameter untuk menilai karakter, mindset, dan juga kesiapan peserta untuk menjadi entrepreneur. Dan kita akan bertemu secara offline di final bootcamp. Bagi teman-teman yang lolos sampai ke tahap interview dan juga presentasi, kita akan bertemu di final bootcamp. Ini adalah bootcamp intensif secara offline selama 3 hari 2 malam. Dan di sini akan mendapatkan kesempatan untuk seleksi beasiswa di kampus bisnis Umar Usman di tahap akhirnya ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan dan juga timeline teman-teman seleksi Umar Usman. Boleh mungkin teman-teman screenshot dulu. Nanti juga akan ada panduannya gitu ya, dikirimkan juga melalui grup. Boleh next? Nah, ini ya, tadi di tahap satu, jadi setelah webinar ini, teman-teman setelah masterclass ini, teman-teman akan membuat bisnis deck. Tujuannya apa sih? Untuk melihat cara berpikir bisnis, pemahaman masalah, dan juga arah ide bisnis. Outputnya apa? Akan adanya bisnis deck, assessment, dan juga personal data. Nah, di tahap ini, belum ada seleksi langsung, teman-teman. Jadi, yang nanti lolos ke tahap 2, itu adalah yang submit. Ya, jadi pastikan teman-teman submit bisnis deck-nya agar teman-teman bisa langsung masuk ke tahap action challenge. Untuk teman-teman yang nggak submit, berarti otomatis sudah gugur. Gitu ya. Jadi yang penting teman-teman submit dulu untuk bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Boleh di next lagi? Ya, masuk ke tahap kedua, yakni adalah tahap action challenge. Setelah teman-teman membuat bisnis deck, kita akan men-challenge nih teman-teman ya untuk melihat prakteknya nyata di lapangan seperti apa, eksekutinya seperti apa. Nah, fokusnya dia dari validasi market, testing produk, dan juga menjalankan strategi bisnis yang baru. Nah, ini mulai ada proses seleksinya, nanti berdasarkan hasil action challenge. Jadi baru mulai ada penilaian di tahap kedua ini. Kalau di tahap pertama, tadi yang penting teman-teman submit dulu bisnis deck-nya. Nah, untuk teman-teman yang sudah submit, berarti otomatis teman-teman akan masuk ke tahap kedua action challenge. Nah, di Action Challenge ini akan ada penilaian teman-teman ya. Jadi berikan yang terbaik untuk di tahap Action Challenge ini. Boleh lanjut lagi? Setelah teman-teman masuk ke Action Challenge, ke teman-teman lolos, teman-teman akan masuk ke tahapan selanjutnya, ini adalah presentasi dan juga interview. Gunanya apa sih? Untuk melihat cara berpikir teman-teman, komunikasinya, bagaimana, terus bagaimana sih teman-teman mengambil keputusan, dan juga pengalaman serta karakter sobat trainer semuanya.
Yang dipresentasikan apa? Ini adalah business deck dan hasil action challenge-nya teman-teman. Dan nanti juga akan ada Q&A dari para dewan juri ya. Nah, ini untuk teman-teman yang sudah masuk ke tahap 3. Untuk teman-teman yang lolos, selanjutnya boleh di next. Kita akan bertemu di final bootcamp. Nah, tujuannya adalah deep observasi, deep interview untuk melihat komitmen, karakter, dan juga keseriusan peserta. Nah, notnya di sini adalah karena kita akan bertemu secara offline, maka biaya transportasi ini menuju lokasi seleksi ini akan ditanggung oleh masing-masing peserta. Yang dapat mengikuti ini hanya peserta yang lolos untuk seleksi di tahap 3 ya. Jadi, kalau saran saya adalah teman-teman maksimalkan dulu di tahap-tahap sebelumnya, ya tahap 1, 2, 3, maksimalkan dulu teman-teman. Untuk teman-teman yang lolos di final bootcamp, kita akan bertemu insya Allah secara offline dan teman-teman akan berkesempatan lebih besar untuk memenangkan seleksi dari kampus bisnis Umar Usman ya. Nah, apa aja sih yang didapatkan selama bootcamp ini? Boleh di next. Ya, jadi kenapa sih kita mesti ketemu offline gitu ya? Kenapa sih harus ada bootcamp ini di 3 hari 2 malam? Karena ini merupakan fase puncak di mana nanti peserta akan menjalani pengalaman intensif untuk menguji, mengembangkan, dan memperkuat bisnis secara langsung melalui praktik, mentoring, dan juga tantangan nyata. Jadi, di sini di bootcamp ini akan ada seminar dan mentoring bisnis, deep interview, dan juga evaluasi. Akan ada malam puncak dan mindset building, serta ada final selection dan juga pengumuman seleksi. Ya, jadi teman-teman semuanya sekali lagi, semoga teman-teman kita akan bertemu lagi di final bootcamp-nya. Boleh di next lagi? Oke, nah apa sih yang dicari di Starpreneurs ini gitu ya? Jadi Starpreneurs ini tuh bukan hanya untuk mencari ide bisnis atau bisnis terbaik, tapi mencari calon entrepreneur yang siap bertumbuh. Kita akan menilai dari cara berpikir teman-teman, real actionnya ya teman-teman berani mencoba atau menjalankan, ketangguhan, nggak mudah menyerah dalam prosesnya, dan juga serta komitmen teman-teman untuk serius bertumbuh. Jadi kita nggak ngelihat teman-teman yang, oh bisnisnya gede nih, udah bagus nih. Terus kita juga nggak ngelihat teman-teman ih ide bisnisnya paling unik ya, atau desainnya paling keren, atau saya terbesar, itu bukan menjadi fokus utama kita. Tapi yang kita cari adalah cara berpikir teman-teman, berani mencobanya, tangguh, dan juga komitmen. Ya, ini yang adalah kita nilai. Ya, jadi teman-teman semuanya maksimalkan dulu teman-teman untuk di tahap 1, 2, 3 itu teman-teman maksimalkan dulu ya. Nanti kalau misalkan terkait Miss gimana final bootcamp saya nggak bisa ke sana, teman-teman maksimalkan dulu di tahap-tahap sebelumnya. Itu yang paling penting, teman-teman. Karena tadi kita melihat keberaniannya teman-teman, ketangguhannya teman-teman, serta komitmennya. Boleh di next lagi? Oke ya. Nah, di fokus penilaian ini di setiap tahap ya. Tadi ini adalah fokus-fokus penilaian di bisnis deck ini. Yang kita lihat adalah cara berpikir bisnis, pemahaman masalah, arah strategi, arah ide atau strategi. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya mohon maaf, ini lagi azan dulu di tempat saya. Jadi mungkin kita jeda dulu sekitar 1 menit kali ya setelah selesai azan, baru akan saya lanjutkan ya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang mau minum dulu atau tadi yang mau screenshot dulu, silahkan ya teman-teman semuanya ya. Ini kayak saya tunggu azan dulu. Dan jika ada yang ditanyakan, boleh langsung di kolom chat ya teman-teman ya. Kita sambil aja. Sambil saya jelaskan, mungkin teman-teman ada yang sambil ingin bertanya.
Oke, teman-teman ya, sudah selesai azan untuk di sini. Mungkin di beberapa masjid masih azan, tapi yang dekat sini sudah selesai. Jadi izin saya melanjutkan ya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, yang penting teman-teman maksimalkan dulu di tahap ke satu, 2, dan juga 3. Karena sekali lagi, nanti yang kita lihat itu adalah karakter teman-teman ya, ketangguhan teman-teman, komitmen teman-teman untuk menyelesaikan sampai di tahap akhir seperti apa. Ya, semoga teman-teman kita bisa sampai nanti ke final bootcamp-nya. Dan tadi juga beberapa ada yang bertanya ya teman-teman ya dari Kak Kurota kalau untuk tahap eksekusi tapi nggak punya modal karena untuk produksi itu tidak hanya butuh bahan, tapi juga butuh alat yang channel tinggi. Harganya bagaimana, Kak? Oke, jadi nanti untuk teman-teman gitu ya yang mungkin belum memiliki produk ya, nanti akan ada penjelasan sebenarnya lebih detail lagi. Nah, sebenarnya gitu ya teman-teman nggak yang harus sampai produknya jadi, tapi teman-teman punya mock up-nya atau contohnya terlebih dahulu. Itu minimal ya teman-teman ya. Jadi punya contohnya dulu. Nah, itu minimal bisa seperti itu gitu ya. Nah, terus dari Kak Murwanto, di satu sisi saya masih bekerja, di satu sisi masih mau merintis usaha. Nah, itu seperti apa, Kak? Oke ya. Jadi, teman-teman semuanya, kalau misalkan teman-teman masih sambil bekerja dan lain sebagainya, nggak apa-apa, ikutin aja dulu gitu ya. Tadi sekali lagi, teman-teman yang kita lihat dalam seleksi di Star Planner ini adalah ketangguhan teman-teman, komitmen teman-teman gitu ya, keseriusan teman-teman dalam mengikuti program ini. Nah, nantinya gimana, Kak? Nah, nantinya teman-teman bisa diskusi lagi mungkin ya kalau teman-teman lolos seleksi beasiswanya, mungkin teman-teman akan diskusi lagi dengan para tim di Umar Usman. Kira-kira teman-teman apakah bisa untuk meninggalkan kerjaannya untuk fokus bisnis atau justru sebaliknya. Nah, itu akan kita lihat di final bootcamp itu dan juga akan ada di tahap presentasi dan juga interview ya. Jadi untuk teman-teman kerjakan dulu dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi yang kita nilai itu adalah karakter entrepreneurnya teman-teman semuanya ya. Kita tidak melihat bisnis yang paling bagus itu gimana, itu bukan fokus utama kita ya. Fokus utama kita bukan melihat bisnis yang paling bagus, omset yang paling besar, bisnis yang paling terkenal, bukan seperti itu. Tapi yang kita lihat adalah yang kita lihat adalah karakter entrepreneur teman-teman semuanya gitu ya. Eksekusi bagaimana caranya, bagian yang modalnya masih minim. Nah, itu tadi sekali lagi ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang memang masih dalam idea stage atau belum produksi ya, teman-teman minimal banget dalam bentuk mock-up atau contohnya. Ya, minimal banget contohnya. Satu atau dua sampel itu nggak apa-apa banget teman-teman ya. Minimal ada contohnya atau teman-teman mungkin ada visualisasinya gitu ya. Jadi yang paling penting adalah teman-teman bisa memvisualisasikan ide kalian ini loh, nanti produk saya akan jadi seperti ini. Ya, itu boleh banget teman-teman gitu ya. Jadi nggak ada alasannya, Mister saya nggak produksi, saya ini apa-apa, minimal banget teman-teman ada visualisasinya atau ada referensinya nih loh, saya produknya mau akan seperti ini. Tuh ya, karena teman-teman nih fokus penilaiannya sudah di layar, jadi di tahap satu yang akan kita lihat itu adalah cara berpikir bisnisnya teman-teman, pemahaman masalahnya, arah ide atau strateginya, dan juga kesiapan eksekusi. Dan di tahap kedua, yang akan kita lihat adalah eksekusi di lapangan, effort, proses belajar, dan juga keberanian mencoba teman-teman gitu ya. Jadi di sini nggak kelihatan kan ya yang, oh ini bisnisnya bagus banget nih kayak gini ya, tapi yang kita lihat itu adalah effortnya teman-teman gitu ya. Oh, benar-benar nih ngerjain tugasnya. Nah, itu yang akan kita lebih nilai ya. Terus masuk ke tahap tiga itu adalah presentasi dan juga interview. Yang kita lihat adalah cara berpikirnya teman-teman, komunikasi, pengambilan keputusan, dan juga pengalaman serta prosesnya seperti apa. Dan nanti di final bootcamp yang kita amati itu adalah kedisiplinan, sikap, komitmen, ketahanan, dan juga dalam proses ya. Jadi setiap tahapan ini dirancang untuk melihat kualitas diri peserta secara utuh ya. Jadi untuk teman-teman sobat trainer semuanya di sini ya, sobat trainer di Starpreneur ini, harapannya adalah tadi kita maksimalkan dulu yang kita bisa. Gitu ya. Ini sudah dijabarkan tadi apa aja sih yang kita nilai dari teman-teman, tugasnya nanti seperti apa sih? Itu kerjakan dulu dengan maksimal teman-teman ya. Nanti yang kita nilai ya tadi bukan bisnis yang paling besar atau omset yang paling gede, tapi bagaimana sih teman-teman cara problem solvingnya? Gimana sih teman-teman nanti komitmennya? Gimana sih teman-teman ketangguhannya? Itu yang lebih kita lihat ya, gitu ya teman-teman ya. Boleh di next lagi?
Oke, nah tadi output dari Starpreneurs itu nanti teman-teman akan menjadi penerima beasiswa Starpreneurs 2026. Jadi teman-teman akan mendapatkan belajar bisnis, teman-teman akan mentorship, akan mendapatkan juga networking, dan akan ada juga entrepreneur development dan juga pengambilan karakternya ya. Nah di sini akan ada nanti ada 3 fase programnya. Ada pembinaan pra program, lalu saat programnya ya, saat belajarnya di program 1 tahun, dan juga ada pengabdian pasca programnya gitu ya. Boleh next lagi? Oke ya. Jadi sekali lagi yang saya tekankan, Starpreneurs itu bukan tentang menjadi sempurna, teman-teman. Gitu ya. Kami nggak nyari peserta yang paling hebat, kami nggak mencari peserta yang bisnisnya paling gede, omsetnya paling besar, tapi justru kami mencari talenta-talenta atau teman-teman yang mau belajar, bertumbuh, dan juga berani menjalani proses. Kalau nggak tahu, tanya ya. Kalau misalkan nggak mengerti, tanya. Kalau ada kendala, bisa ditanyakan. Itu ya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi kita mencari untuk teman-teman yang memang mau belajar, punya kesungguhan untuk belajar, mau bertumbuh dan juga mau untuk menjalani setiap proses demi prosesnya. Karena teman-teman tahu sendiri tadi kalau dari Kak Van gitu ya, dari Kebab Monster, beliau juga sama mengatakan, "Yang penting bertahan dulu bisnisnya." Gitu kan, bertahan dulu deh selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nanti juga teman-teman itu akan mendapatkan timingnya sendiri untuk naik tingkat, naik level gitu ya. Jadi Sapiens ini juga merupakan wadah teman-teman untuk belajar tadi, untuk teman-teman trial and error. Oke, nah itu mungkin terkait gambaran besar Strapeners ya teman-teman ya. Setelah ini akan ada informasi lebih detail lagi terkait teman-teman di tahap 1 yakni business deck. Ya, mungkin bisa dilanjutkan dulu untuk slide-nya. Branding dan ya. Jadi nanti akan dijelaskan oleh rekan saya dan ada Miss Ayu untuk menjelaskan apa aja sih yang teman-teman kerjakan di Business Deck ini ya. Seperti apa sih seleksinya, detailnya seperti apa. Silakan kepada Miss Ayu. Assalamualaikum Miss Ayu, sudah di Zoom? Oke, Waalaikumsalam Miss Atika. Oke Saya ya. terdengar Jadi ya. teman-teman, oke, dari Miss Ayu nanti akan menjelaskan terkait apa saja yang teman-teman kerjakan selama di tahap 1 ini. Kepada Miss Ayu, waktu teman saya persilahkan, Miss. Oke, terima kasih banyak Miss Atika untuk waktunya. Sebelumnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Panggilannya Sobat Planner ya, bener ya teman-teman ya, Sobat Planner semua. Semoga semuanya teman-teman ini kabarnya baik hari ini dan saya lihat dari pagi nih sampai sekarang udah jam 12 atau mungkin tadi saya cek beberapa ada yang dari luar daerah gitu ya. Udah mungkin di sana jam 1 mungkin. Semoga tetap masih semangat untuk menyimak informasi mengenai tahap 1 ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap 1 ini nanti akan ada apa aja, terus apa aja yang teman-teman harus kerjakan dan teknisnya seperti apa itu kita akan bahas. Oke, bisa di next. Nah, oke sebelumnya saya pengen menyapa dulu nih. Terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah berani ya. Dari tadi tuh udah ngebahas tentang berani untuk melangkah dan sudah sampai di seleksi tahap 1 ini. Jadi teman-teman udah membuktikan diri teman-teman bahwa teman-teman tuh sudah punya apa ya step lebih awal untuk memberanikan diri kayak gitu dan teman-teman sudah sampai di tahap 1 di Startpreneur 2026 ini. Nah, untuk di bisnis deck ini nanti teman-teman bukan cuma pengisian untuk administrasi saja, tapi di tahap 1 ini teman-teman menjadi acuan juga untuk penilaian teman-teman di tahap 2 dan juga di tahap 3 dan seterusnya seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, jadi untuk di tahap 1 ini apa aja sih yang bakalan dilihat gitu dari teman-teman semua. Jadi yang pertama itu nanti teman-teman akan dilihat dari cara berpikir bisnisnya. Jadi teman-teman nih akan dilihat gimana sih teman-teman
berpikir bisnisnya itu seperti apa, alur berpikir teman-teman tuh seperti apa di dalam bisnis, dan bagaimana cara teman-teman membangun strategi bisnis teman-teman. Nah, lalu selanjutnya teman-teman bakalan dilihat nih mengenai kepekaan masalah. Seperti yang mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya, bisnis itu hadir karena untuk menyelesaikan masalah kayak gitu. Nah, jadi kepekaan masalah yang teman-teman udah lihat nih kayak gimana sih bisnis yang teman-teman hadirkan gitu, apakah bisa menjadi solusi untuk orang-orang lain kayak gitu. Lalu nanti teman-teman juga akan dilihat dari kejelasan ide teman-teman. Nih, dari deskripsi bisnis yang teman-teman udah buat, apakah teman-teman bisa menyampaikannya dengan mudah, dipahami dan nggak berbelit-belit juga, dan juga yang terakhir adalah kesiapan actionnya kayak gitu. Oke, bisa dilanjutkan. Dan next. Nah, ini teman-teman udah ada di tahap satu di bisnis deck yang akan dimulai dari hari ini tanggal 16 sampai 22 Mei selanjutnya. Jadi nanti untuk di tahap satu ini di bagian bisnis deck, teman-teman akan fokus pada asesmen dan merancang atau mengevaluasi bisnis teman-teman kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk timeline seleksi di tahap satu ini itu teman-teman yang pertama itu adalah Entrepreneur Masterclass 1 yang saat ini teman-teman sudah jalankan ya. Lalu nanti selanjutnya akan ada pengisian asesmen yang dimana pengisian asesmen ini akan dilakukan itu sampai di tanggal 18 Mei di hari Senin besok kayak gitu. Jadi itu untuk pengisian asesmen. Nah, untuk pembuatan bisnis deck ini teman-teman udah bisa dimulai dari hari ini tanggal 16 sampai 22 Mei 2026. Untuk pengumpulannya sendiri itu di maksimal tanggal 22 Mei di hari Jumat. Jadi kalau misalkan teman-teman pembuatan bisnis decknya sudah selesai di tanggal 18 atau mungkin tanggal 20, itu teman-teman boleh untuk langsung disubmit kayak gitu. Nah, tapi untuk maksimal pengumpulannya itu hanya sampai di tanggal 22 Mei. Nah, dan juga untuk resolusi langit challenge-nya juga ada di tanggal 16 sampai 22 Mei. Oke, kita lanjut. Nah, jadi untuk di seleksi tahap satu ini, teman-teman ada tiga hal ya yang akan teman-teman lakukan. Jadi untuk setiap di tahap satu ini, teman-teman akan melaluinya di akun Startpreneur masing-masing yang teman-teman bisa akses di website kampusumarusman.com kayak gitu. Nah, jadi apa aja? Nanti yang pertama teman-teman tadi pengisian asesmen, jadi pengisian data personal, lalu juga bisnis dan pemilihan kategori bisnis yang teman-teman isi juga di akun Startpreneur teman-teman. Lalu yang kedua adalah bisnis deck, yaitu pembuatan deck bisnis yang sesuai dengan kategori bisnis teman-teman, yaitu yang tadi ada yang idea stage, lalu ada rising business. Dan yang terakhir itu ada resolusi langit challenge, yaitu pembiasaan ibadah harian. Oke, kita lanjut. Nah, untuk kategori kompetisi ini teman-teman tadi udah di spill ya dari awal itu ada dua kategori. Nah, ini apa sih bedanya? Nah, yang bedain ini dari idea stage dan rising business. Jadi idea stage itu adalah tahapan ide. Jadi untuk teman-teman nih yang ngerasa tadi belum punya produk, terus belum punya bisnis dan belum pernah berjualan. Nah, teman-teman itu masuk ke dalam idea stage gitu. Nah, targetnya ini teman-teman yang dalam kategori idea stage adalah teman-teman mengembangkan ide awal teman-teman menjadi konsep solusi yang jelas dan teruji. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sekarang sudah memiliki bisnis yang sudah dijalankan, baik itu dalam bentuk produk ataupun jasa, dan teman-teman sudah memiliki customer, itu teman-teman masuk ke kategori rising business atau bisnis yang berjalan tadi. Nah, target teman-teman yang di kategori rising business ini adalah teman-teman itu mengembangkan strategi bisnis untuk bisa scale up atau memperbesar skala bisnis teman-teman semua kayak gitu. Oke, kita next. Nah, untuk tujuan pembuatan bisnis deck-nya ini di kategori idea stage dan rising business itu, jadi di idea stage ini teman-teman yang
penyusunan bisnis deck ini, teman-teman itu dalam decknya itu harus mencakup yang pertama adalah teman-teman ini mau jualan apa sih atau bisnis apa sih yang teman-teman pengen jalankan. Lalu yang kedua itu produk atau jasa teman-teman ini untuk siapa dan kenapa orang-orang itu butuh dengan bisnis yang teman-teman pengen jalankan gitu. Itu untuk di kategori idea stage. Nah, untuk teman-teman yang di kategori rising business, jadi teman-teman lebih ke menyusun strategi untuk mengembangkan bisnis teman-teman. Jadi di dalam deck teman-teman ini nanti teman-teman bisa menceritakan bagaimana kondisi bisnis teman-teman, terus masalah terbesar yang dihadapi dalam bisnisnya teman-teman itu seperti apa, lalu bisnis teman-teman ini arahnya itu mau dibawa kemana dan kira-kira strategi apa sih yang teman-teman lakukan agar bisa mengembangkan bisnis teman-teman kayak gitu. Jadi itu tujuan pembuatan bisnis deck untuk kategori idea stage dan juga rising business. Oke, kita lanjut. Nah, ini struktur untuk bisnis deck-nya. Jadi nanti untuk template-nya ini akan ada di akun Startpreneur teman-teman masing-masing. Jadi sini saya akan nyebutin poin-poinnya aja. Jadi di bisnis deck yang khusus kategori idea stage itu nanti teman-teman harus menampilkan profil diri teman-teman. Lalu juga nanti teman-teman masukin ide bisnis teman-teman. Jadi teman-teman tadi nama bisnisnya kira-kira apa, terus kira-kira jenis yang pengen teman-teman masukkan bisnisnya itu apa, apakah dalam bentuk produk atau jasa, terus foto-fotonya kayak gitu. Nah, lalu asal muasal bisnisnya itu seperti apa? Jadi latar belakang atau alasan kenapa bisnis teman-teman itu berjalan, lalu masalah apa yang teman-teman lihat dari sekitar sehingga teman-teman memiliki ide bisnis tersebut, kayak gitu. Itu nanti teman-teman bisa masukkan ke slide. Lalu ada target market juga, kira-kira bisnis teman-teman ini target marketnya siapa sih? Teman-teman mau jual produknya atau jasanya ini ke siapa gitu. Lalu selanjutnya itu ada hal unik dan cara kerja dan solusinya. Jadi dari bisnis teman-teman ini kira-kira apa sih hal unik dari bisnisnya yang bisa yang membedakan dengan produk yang lain kayak gitu. Terus selanjutnya ada target validasi market. Jadi nanti kira-kira kalau misalkan teman-teman sudah memiliki ide ini, kira-kira siapa sih target atau orang yang akan teman-teman wawancarai kayak gitu. Terus berapa kira-kira target interviewnya, itu nanti teman-teman bisa masukkan ke bagian target validasi market. Lalu selanjutnya ada slide visualisasi bisnis. Nah, untuk teman-teman yang bagian kategori idea stage ini, kan teman-teman belum memiliki bisnis ya. Nah, nanti teman-teman bisa masukkan foto referensi bisnis teman-teman ke slide ini. Itu teman-teman bisa menggunakan AI itu atau teman-teman bisa membuat mock-up-nya kayak gitu. Yang penting teman-teman sudah membuat visualisasi bisnisnya di slide ini. Jadi bukan hanya apa ya, jadi bukan cuma ini. Jadi kita bisa ngelihat oh ternyata contoh bisnis yang teman-teman pengen jalankan seperti apa tuh bisa tergambarkan di bagian visualisasi bisnis seperti itu. Lalu di bagian slide yang ke-8 itu ada potensi bisnis. Jadi gimana caranya menghasilkan uangnya, nanti kira-kira teman-teman dapat modalnya dari mana, lalu kira kisarannya berapa sih harga produknya atau jasa yang teman-teman tawarkan ini, itu nanti bisa masuk ke bagian potensi bisnis. Dan yang terakhir di slide komitmen, nanti teman-teman bisa masukkan apa alasan pribadi di balik teman-teman memasukkan ide bisnis tersebut kayak gitu. Itu untuk keseluruhan dari struktur bisnis deck di idea stage. Nanti untuk lengkapnya atau detailnya akan di dalam akun web Startpreneur teman-teman masing-masing kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk yang bagian kategori rising stage bisnis ya. Jadi untuk teman-teman yang udah memiliki bisnis, jadi untuk slide pertama itu sama teman-teman menampilkan profil diri teman-teman. Lalu yang slide kedua itu teman-teman masukkan profil bisnis teman-teman. Jadi nama bisnis yang sudah dilakukan itu apa, jenis bisnisnya itu apa, dalam apakah produk ataukah jasa, lalu kategori bisnisnya itu juga dimasukkan.
dan bulan dan tahun mulai usaha kayak gitu. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam profil bisnisnya. Lalu yang ketiga adalah target market dan value bisnis. Nah, nanti teman-teman masukkan kira-kira target market teman-teman atau customer teman-teman tuh siapa aja sih, terus value produknya juga apa, itu nanti bisa dimasukkan di slide target market dan value bisnis. Lalu di slide yang keempat nanti teman-teman bisa masukkan gambaran bisnis saat ini. Jadi cara bisnis yang teman-teman sudah jalankan ini berjalannya seperti apa, lalu sistem penjualannya apa saja, itu teman-teman masukkan. Lalu ada customer utamanya teman-teman itu siapa, kondisi terkini bisnisnya itu seperti apa, itu nanti teman-teman bisa masukkan di gambaran bisnis saat ini. Lalu di slide yang kelima nanti teman-teman masukkan strategi yang sudah pernah teman-teman lakukan dan juga hasilnya itu seperti apa. Kayak seperti di sini contohnya adalah teman-teman udah masukin konten Instagram. Nah, tujuannya itu apa sih masukin konten Instagram dan hasilnya seperti apa, itu nanti teman-teman bisa masukkan di strategi yang sudah dilakukan. Lalu nanti di slide yang keenam, teman-teman bisa masukkan tantangan utama bisnis. Jadi tantangan kendala-kendala yang teman-teman rasakan saat melaksanakan bisnis ini apa aja, itu teman-teman bisa ceritakan di slide tantangan utama bisnis kayak gitu. Lalu di slide yang ketujuh, nanti teman-teman bisa masukkan target pengembangan bisnisnya. Jadi target penjualannya seperti apa, target customer-nya seperti apa, nanti teman-teman bisa jabarkan di target pengembangan bisnis. Lalu di slide ke-8, nanti teman-teman bisa masukkan rencana strategi baru. Rencana strategi barunya nanti strategi baru apa yang akan teman-teman coba gitu, yang rising stage ini. Jadi kira-kira ada rencana baru nggak sih yang mau dilakukan? Nah, nanti teman-teman bisa jabarkan di slide ini. Lalu yang terakhir sama ada komitmen di sini, tapi untuk yang rising stage mungkin akan agak berbeda komitmennya. Jadi awal mula memulai bisnis diceritakan mengapa memulai bisnis ini kayak gitu. Lalu kira-kira apa peluang yang bisa didapatkan seperti itu. Nah, itu untuk struktur bisnis deck di rising stage. Oke, kita lanjut. Nah, setelah bisnis deck tadi, kita juga ada nih teman-teman namanya resolusi langit challenge. Jadi kita bukan cuma apa ya, pengen teman-teman bisa sukses di dunia gitu ya. Jadi kita akan melakukan pembiasaan ibadah melalui resolusi langit challenge ini. Nah, periode pelaksanaannya ini di 17 sampai 21 Mei 2026, di mana nanti akan ada 3 ibadah yang akan dinilai, yaitu sholat 5 waktu, sholat duha, juga tilawah Quran kayak gitu. Nah, untuk Reslang Challenge ini itu seperti apa? Bisa di next. Nah, untuk mekanisme dan penilaian dari Reslang Challenge ini, yang pertama itu mekanismenya adalah teman-teman nanti akan mengisi laporan harian dari Reslang ini di web Startpreneur teman-teman masing-masing kayak gitu. Jadi nanti di webnya itu akan ada pilihan resolusi langit dan teman-teman nanti akan laporan ya, report gitu di web tersebut. Nah, terus teman-teman isi sesuai aktivitas hari itu. Jadi laporan itu harus sesuai dengan ibadah yang dilakukan. Misal hari itu nggak sholat duha, ya udah teman-teman nggak perlu ngechecklist lah ya bahasanya. Jadi nggak perlu diceklis duhanya kayak gitu. Jadi sesuaikan dengan aktivitas yang teman-teman sudah lakukan hari itu kayak gitu. Lalu untuk pelaporannya ini pun teman-teman diberikan waktu sampai sebelum jam 9 malam. Jadi kalau misalkan teman-teman laporan jam 9 malam itu masih bisa, tapi mungkin tadi kita akan ada reward. Jadi buat teman-teman yang nanti memang terlambat mungkin akan masuk ke pertimbangan penilaian kayak gitu. Jadi teman-teman harus submit sebelum jam 9 malam. Lalu isi dengan jujur. Nah, jadi kita bukan mau membebankan teman-teman semua, tapi kita pengen melakukan pembiasaan ke teman-teman. Jadi silakan teman-teman lakukan dengan sesuai dengan kemampuan teman-teman dan isi juga
reslang ini dengan jujur dan penuh tanggung jawab kayak gitu. Nah, indikator penilaiannya ini tadi konsistensi menjalankan sholat 5 waktu. Jadi eh, kita bakalan menilai dari konsistensi teman-teman apakah sholat 5 waktunya dijalankan atau mungkin ada yang terlewat kayak gitu. Lalu konsistensi menjalankan sholat duhanya juga. Jadi untuk sholat duha ini kita berikan apa ya eh, batas itu minimal 2 rakaat kayak gitu. Jadi kalau mau lebih itu lebih baik gitu buat diri teman-teman. Lalu yang ketiga konsistensi melakukan tilawah Al-Quran. Jadi di sini teman-teman untuk tilawahnya sendiri teman-teman boleh membaca Al-Quran minimal 2 lembar per hari kayak gitu. Kalau lebih pun itu lebih baik kayak gitu. Lalu kita juga melihat dari kelengkapan laporan, jadi dinilai dari kelengkapan laporan harian yang diisi setiap hari. Jika memang ada yang terlewat kayak gitu, itu nanti akan menjadi pertimbangan penilaian. Dan juga yang terakhir itu ketepatan waktu tadi, ketepatan waktu pengumpulan. Jadi kalau misalkan teman-teman ngisi tapi ternyata lewat, itu nanti akan jadi pertimbangan penilaian kayak gitu. Nah, untuk kriteria peserta terbaiknya itu seperti apa? Jadi kalau misalkan nanti teman-teman melakukan reslang ini nanti akan dilihat dari peserta yang paling konsisten kayak gitu dalam melaksanakan ibadahnya tadi. Jadi nanti dilihat dari peserta dengan laporan yang paling lengkap, peserta dengan paling sedikit bolong-bolongnya, dan juga peserta yang paling disiplin dalam mengumpulkan laporan seperti itu. Jadi semoga nih akan menumbuhkan apa ya semangat teman-teman untuk selalu beribadah kayak gitu. Jadi bukan cuma untuk mendapatkan hadiah doang kayak gitu, tapi untuk teman-teman bisa melaksanakan ibadah seterusnya kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi nanti untuk semua yang akan teman-teman lakukan tadi, yang pengisian asesmen, lalu juga ada pengisian bisnis deck, lalu terakhir resolusi langit itu teman-teman bisa akses semuanya itu di akun pribadi Startpreneurs teman-teman. Jadi teman-teman sebelumnya kan saat pendaftaran itu udah ada ya untuk akunnya masing-masing. Jadi teman-teman bisa masuk di web kita di www.kampusumarusman.com. Kita lanjut. Nah, jadi nanti saat teman-teman masuk di dashboard teman-teman itu nanti udah ada pilihan-pilihan seperti yang teman-teman lihat di layar ya. Jadi nanti teman-teman akan ada informasi lagi mengenai tahap 1 itu seperti apa, itu teman-teman bisa klik di dashboard teman-teman masing-masing. Lalu nanti untuk data personal juga teman-teman bisa isi di dashboard teman-teman kayak gitu yang dimana data personal ini wajib diisi maksimal sampai tanggal 18 Mei kayak gitu. Lalu nanti kategori kompetisinya juga jadi teman-teman tadi sesuaikan dengan pilihan teman-teman buat teman-teman yang belum memiliki bisnis bisa pilih yang idea stage, lalu yang sudah memiliki bisnis yang berjalan itu bisa memilih yang rising bisnis kayak gitu. Itu pengisian asesmennya juga wajib dan juga untuk pengumpulan submission deck-nya juga sudah ada di akun Starpreneur teman-teman masing-masing kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi nanti akan ada di samping kiri ya dari tampilan dashboard Starpreneur teman-teman. Jadi untuk reslang pun nanti akan ada pilihannya di sini resolusi langit. Jadi teman-teman tinggal klik aja dan di situ teman-teman langsung isi submit kayak gitu sesuai dengan ibadah yang teman-teman sudah lakukan pada hari itu. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk panduan dan template dari bisnis deck sesuai dengan kategorinya tadi yang idea stage dan juga rising stage yang seperti tadi juga sudah ditampilkan oleh Coach Yusda kayak gitu itu teman-teman udah akan bisa dapatkan, teman-teman lihat, teman-teman cek di akun Starpreneur teman-teman masing-masing karena di situ detailnya sudah ada dari recordnya juga penjelasan untuk template-nya seperti apa itu teman-teman udah bisa tonton di akun pribadi teman-teman di kampusumarusman.com seperti itu. Oke, kita lanjut.
Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan gitu. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu terkait tahap satu, ada yang mungkin masih bingung atau yang lainnya, boleh. Oke. Oke, Hmm. terima kasih banyak Miss Ayu. Di kolom Iya. chat udah ada Miss Ayu yang Oh, udah ada pertanyaan ya. dari Kak Rania. Katanya kalau sudah pernah bikin bisnis proposal gitu ya atau bisnis plan, tetapi hanya pernah dilaksanakan atau jualannya itu cuma sekali dan udah lama sekali. Nah, itu masuk kategori mana ya? Oke, nah kalau misalkan udah pernah bikin bisnis proposal atau bisnis plan itu Karania bisa berarti ini masuknya masih ke idea stage karena kan bisnisnya udah nggak dijalankan lagi ya. Jadi kakak bisa lanjutin aja dari bisnis proposalnya, kakak sesuaikan dari deck yang udah kita kasih. Nah nanti Karania tinggal masuk ke bagian yang idea stage berarti. Jadi masuknya ke kategori yang idea stage kayak gitu. Jadi tinggal lanjutin aja ke yang bisnisnya kayak gitu. Oke, dari Kak Rosalina, bisnisnya tidak harus yang produksi kan, Miss? Produksi itu maksudnya Oke. boleh jasa kan ya? Maksudnya Ya, ke situ kan ya? betul. Oke. Jadi kalau misalkan untuk bisnis boleh jasa, boleh barang yang menghasilkan barang produk gitu. Jadi bisnis itu kan ada dua ya modelnya ya. Ada yang produksi, ada juga yang jasa kayak gitu. Jadi boleh kalau misalkan nggak harus memproduksi kayak gitu. Ya, dan tadi juga untuk teman-teman mungkin yang belum produksi gitu ya, dan tadi mungkin ada juga yang bilang kalau produksi agak mahal, Miss gitu kan. Nah itu nggak apa-apa, teman-teman tadi kan udah dibilang ya kalau dia ada stage itu minimal banget visualisasi produknya gitu. Jadi juri juga tahu, oh ini produk yang mau teman-teman jualkan. Dan kalau misalkan teman-teman mau jasa, itu juga sama, teman-teman kalau belum jalan ada visualisasinya dulu supaya tadi menjelaskan gimana sih nanti bisnis teman-teman gitu ya, mau teman-teman jalankan. Oke, ini pertanyaan lagi yang ketiga dari Katrisha Cibubur. Penjualan bisnisnya boleh online atau offline atau bebas ya? Untuk penjualan itu bebas, mau online, mau offline kayak gitu. Jadi kalau misalkan Katrisha jualannya atau bisnisnya yang dilakukan online itu it's okay. Lalu kalau misalkan offline juga boleh kayak gitu. Yang penting tadi kalau misalkan emang bisnisnya belum dijalankan itu teman-teman masuk ke kategori idea stage. Jadi masukin aja ide-ide bisnisnya ke apa namanya decknya di yang idea stage kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah berjualan atau udah ada produknya atau jasa yang ditawarkan, terus udah ada customer yang beli produk teman-teman, itu berarti teman-teman masuk ke kategori yang rising business seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir mungkin dari Kak Maisal. Bisa untuk mengupload visual bisnisnya diupload kemana ya? Oke, tadi udah dijelaskan Oke. sebenarnya Kak ya. Gimana Miss? Boleh mungkin dijelaskan kembali Ya, dari Miss. jadi kalau misalkan untuk upload visual bisnisnya itu, jadi nanti teman-teman bakalan buat decknya ini bisa dalam bentuk Canva. Jadi nanti teman-teman dalam bentuk Canva atau PowerPoint, nanti teman-teman masukkan aja ke situ visualisasi bisnisnya. Nah, nanti teman-teman upload di web di akun Startpreneur teman-teman masing-masing kayak gitu. Dan itu untuk formatnya itu nanti dalam bentuk PDF. Jadi nanti dari PPT atau dari Canva-nya itu bisa diubah dulu dalam bentuk PDF, baru teman-teman submit di akun web Startpreneur pribadi teman-teman kayak gitu. Oke, jadi untuk website mungkin teman-teman bisa ini ya, Sobat Trainer bisa otak-atik dulu nih sekarang dan nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan boleh banget tanya ke grup ya. Jadi mungkin bisa jadi pertanyaan teman-teman itu hampir sama dengan pertanyaan teman yang lainnya, jadi bisa biar sekalian bisa kita jawab ya. Dan ini dari Kak Jihan dari Bekasi, Kak, kalau kategori idea stage, tapi sekalian coba untuk beneran dijalanin dari awal, boleh kan? Boleh banget Kak Jihan ya. Justru itu berarti menjadi pendukung juga kalau bisnis kajian memang ada ininya ya, ada pembelinya ya. Dan untuk teman-teman yang lain kan juga nanti beberapa kali riset ya, tapi mungkin dalam sebatas wawancara. Tapi kalau teman-teman mau jualan langsung beneran boleh banget gitu ya. Oke, nah ini dari Kak Zaki, selama bisnis deck boleh izin untuk berhalangan hadir. Jadi pembuatan bisnis deck ini masing-masing ya, Miss Ayu ya. Ya, Gitu betul. ya. Jadi di rumah masing-masing teman-teman. Jadi kita tidak ada apa namanya masterclass lagi sampai nanti bertemu di masterclass yang kedua ya teman-teman ya. Jadi dalam tahap teman-teman pembuatan bisnis deck itu
secara individu masing-masing di rumah masing-masing dan nanti kita tinggal dikumpulkan. Dan sekali lagi, yang lolos nanti masuk ke tahap kedua itu adalah yang mengumpulkan bisnis deck-nya ya. Oke, tadi Kak Sela, Kak, maaf nanti ada info ulangnya nggak ya Kak? Ada ya Kak Misayu ya? Ada, untuk recordnya semua udah ada di akun webnya masing-masing, jadi bisa dicek di situ. Oke, sip. Nah, dari Kak Yanto nih, Kak Yanto ya. Jadi dari tadi sudah kita infokan juga. Untuk yang belum punya bisnisnya, bisa teman-teman pilih ke idea stage ya. Jadi teman-teman yang belum punya bisnis, silahkan tinggal menyusun konsep bisnisnya seperti apa. Apa sih yang teman-teman pengen bisnis tuh seperti apa sih? Mau jualnya kayak gimana? Terus produknya itu apa? Ya untuk siapa produknya? Dan kenapa sih orang butuh itu? Nah, kurang lebih akan seperti ini ya. Jadi tidak alasan untuk teman-teman yang kayak misalnya belum mulai bisnis, misalnya belum punya bisnis, cari dulu idenya apa yang bisnis teman-teman mau jalankan. Boleh jasa, boleh produk ya. Nah, mungkin itu Oh. aja dari teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang masih ada yang ingin ditanyakan, boleh ramaikan nanti di grup itu ya di grup Starpenernya teman-teman supaya nanti bisa dijawab oleh teman-teman panitia. Dan saya juga mau highlight sedikit teman-teman terkait resolusi langit yang tadi sudah disampaikan oleh Miss Ayu. Jadi resolusi langit ini tidak masuk ke dalam penilaian seleksi, tapi kita akan ada reward khusus untuk teman-teman peserta terbaik tadi ya yang Kak Miss Ayu bilang yang paling konsisten, yang paling ngerjain ya, yang paling tepat waktu laporannya. Nah, kita akan ada reward khusus untuk teman-teman ini. Dan kenapa sih kita ada resolusi langit challenge? Dan nanti kalau teman-teman masuk ke Marusman, itu kita memang mewajibkan untuk resolusi langit. Karena apa? Karena tadi kita bukan hanya mengejar bisnis, bisnis, duit, 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 duit gitu ya, tapi kita juga mengejar keberkahan yang didukung oleh tadi resolusi langit ini. Jadi kita mau pembiasaan dulu nih untuk teman-teman gitu ya, karena kita sudah masuk ke dalam ekosistem Umar Usman, ekosistem startpreneur. Jadi kita bukan hanya mau teman-teman bagus secara bisnis, tapi teman-teman juga bagus secara karakter dan juga karakter muslimpreneurnya gitu ya. Jadi resolusi langit challenge ini untuk award ya, untuk peserta teman-teman yang terbaik. Untuk timeline resolusi langit dari kapan Kak? Boleh tadi di back. Boleh. Nah, ini ya. Periode pelaksanaan di tanggal 17 sampai 21 Mei. Jadi mulai besok teman-teman sudah mulai reslang. Dan tadi boleh di next lagi. Oke ya, jadi untuk teman-teman submitnya sebelum jam 9 ya. Jadi sudah diinfokan sepertinya teman-teman nanti tidak akan ada reminder lagi di grup gitu. Ayo reslang, tapi teman-teman kesadaran sendiri karena yang kita nilai adalah nanti ya untuk peserta terbaik yang paling konsisten, yang paling lengkap laporannya, yang paling tepat waktu pengumpulannya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi diharapkan teman-teman ngerjain tapi sayang banget kalau teman nggak laporan, jadi tetap laporan juga ya. Kita akan ada reward khusus untuk teman-teman. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak sekali lagi Miss Ayu yang sudah menyampaikan informasi di hari ini ya. Dan untuk template-nya nanti silakan teman-teman bisa cek kita template dan juga recording kelas hari ini. Bisa teman-teman cek di websitenya masing-masing ya. Bisa diotak-atik dulu ya. Jadi sekali lagi selamat berjuang Sobat Starpreneur semuanya karena nggak semua orang mampu bertahan dalam proses membangun bisnis. Jadi apapun hasil akhirnya nanti, setiap usaha, kegagalan, dan proses belajar yang sudah dilalui itu nggak akan pernah sia-sia. Dan sekali lagi, yang paling kita nilai adalah prosesnya teman-teman, bukan hasilnya yang kayak gimana, tapi bagaimana teman-teman menjalani proses itu ya. Nah, kita sudah hampir di penghujung acara. Saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada Miss Ayu yang tadi sudah menyampaikan informasinya, ya Miss Ayu ya. Dan teman-teman yang tadi dari pagi sudah hadir, silahkan isi dulu form kehadiran di sini sudah ada di layar, gitu. Jadi bisa teman-teman screenshot atau bisa teman-teman scan. Nah, nanti juga dari teman-teman panitia boleh dibantu untuk mengirimkan link presensinya. Boleh dari teman-teman panitia dibantu untuk mengirimkan link presensinya. Dan untuk teman-teman sambil menunggu link presensi, mungkin teman-teman bisa screenshot dulu atau nanti teman-teman langsung scan ya di layar ini ya, di layar berikut ini. Lalu nanti upload di form kehadiran. Karena form kehadiran juga termasuk dari kita menilai seberapa kesungguhan teman-teman ya untuk mengikuti Starpreneur ini. Karena sekali lagi, yang kita cari itu bukan yang bisnisnya paling sempurna, bukan yang omsetnya paling terbaik ya, paling banyak, tapi yang kita cari itu adalah teman-teman yang paling konsisten, teman-teman yang paling komitmen ya. Boleh dibantu untuk teman-teman panitia mengirimkan link presensinya
Boleh tadi dari beberapa peserta. Oke, boleh. Saya tunggu sekitar 2 menit ya, teman-teman, untuk mengisi link presensi sebelum nanti kita tutup. Ya, nah sambil mengisi link presensi, mungkin nanti bisa teman-teman foto atau di-scan aja di layar ya, karena teman-teman panitia OTW mau ngirim nih untuk linknya ya. Nah, sekali lagi teman-teman semuanya, saya tekankan, kita tidak mencari yang terbaik di sini ya, terbaik secara bisnisnya, terbaik secara omsetnya, tapi yang kita cari itu adalah teman-teman yang memang sungguh-sungguh untuk belajar, teman-teman yang memang mau berproses. Itu akan kami sangat hargai, oke? Ya, oke. Link presensinya sudah ada ya, teman-teman ya, di kolom chat. Jadi silakan untuk diisi. Saya tunggu untuk semenit lagi teman-teman mengisi link presensi ya. Dan untuk teman-teman yang masih banyak pertanyaan, masih ada yang ditanyakan, itu bisa banget silakan ditanyakan di grup Starpreneur. Untuk teman-teman yang tidak mengerti, mungkin nanti di pertengahan agak bingung untuk mengerjakannya gitu ya. Silakan teman-teman bisa bertanya melalui grup Starpreneur. Nanti akan dijawab oleh teman-teman panitia ya. Jadi semangat teman-teman untuk mengerjakan challenge-challenge dari Starpreneur ini karena kita mau mencari yang terbaik dari yang terbaik ya. Oke, kita mencari yang paling tangguh nih, kita mencari yang paling sungguh-sungguh untuk belajar ya. Dan tidak lupa juga teman-teman, kami gitu ya, kami mengucapkan terima kasih atas sinergi dan juga kolaborasi yang luar biasa dari Grab Indonesia, Dompet Duafa, dan dari para supportnya di sini ada Kebab Monster, ada Gcraft, Hijacket, dari Hijrah Bisnis Model, Tata Insan, Debunzi Risol, Raja Pecak, Steam Budi Bakti, IBF, Indonesian Islamic Business Forum, Pringsewu Lampung, dari Hijab Hayuri, First Gensi, Popma UIN Jakarta, FKP Forum Kewarasan Pemuda, SMA Al Karim, dan Motiva Akademik Lampung ya. Kalau misalkan teman-teman semuanya kepo-kepo, ini bisa ngepoin juga karena di sini ada beberapa juga kita kerjasama dengan produk-produk alumni ya. Gimana teman-teman, sudah selesai untuk mengisi link presensinya? Oke, jangan lupa ya diisi link presensinya supaya kita juga tahu, kita juga bisa menilai kesungguhan teman-teman untuk mengikuti program ini. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman semuanya bisa sharing juga melalui Instastory, Instagram atau di WhatsApp gitu ya. Dan jangan lupa tag @kampus_Umar Rusman. Tadi juga pas sesinya Coach Usda bisa tag @Hijrah Bisnis Model supaya teman-teman yang dapat ilmu hari ini bukan hanya berhenti di sini, tapi teman-teman bisa menjadi amal jariah ya, bisa sharing dengan teman-teman yang lainnya. Oke, teman-teman semuanya, tidak terasa kita sudah di penghujung acara hari ini di market market kelas 1 ini ya, master class, sorry udah mulai siang, sorry. Udah di master kelas 1 ini, dan terima kasih atas energi yang sangat luar biasa gitu ya, para sobat trainer semua di sini sangat luar biasa hari ini menyimak dari awal sampai akhir di hari Sabtu pula ya, libur panjang, tapi teman-teman menyempatkan untuk ikut master kelas 1 ini. Berarti ini sudah salah satu langkah untuk menunjukkan ketungguhan teman-teman ya untuk mengikuti masterclass dan juga Starpreneurs ini ya. Jadi ingat aja teman-teman, ide doang itu nggak cukup, saatnya untuk eksekusi ya. Dan jangan lupa dikerjakan segera challenge-nya, tidak menunggu deadline gitu ya, karena para calon entrepreneur ini pasti tidak deadlineers gitu ya, tapi mengerjakan sesuai dengan timeline-nya ya. Oke, saya Atika, teman-teman semuanya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya dari segi perkataan maupun dari perbuatan gitu ya. Dan selamat berjuang teman-teman semuanya. Sampai jumpa di tahap seleksi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.